Cerita dibuka dengan seorang wanita berambut ungu berdiri tepat di depan sel penjara. Di dalamnya ada seorang anak laki-laki pirang yang diborgol di kedua tangan, sementara dua rantai lain menggantung dari lehernya seperti kalung yang sengaja dibuat untuk menjerat. Wanita itu mendesaknya bersiap karena sudah waktunya berangkat sekolah. Di luar SMA Kyomi, kerumunan anak-anak sudah bersorak liar. Dua anak berkacamata saling berhadap-hadapan dalam duel tinju tangan kosong, dan teriakan di sekeliling mereka bukan lagi sekadar dukungan, melainkan dorongan brutal agar pertarungan segera dimulai dan berakhir dengan darah. Di tengah kekacauan itu, seorang anak berambut panjang yang ikut dipaksa bertarung menahan panik karena dia sadar dirinya tak punya kemampuan berkelahi sama sekali. Mereka seperti dua semut kecil yang dijadikan tontonan, dipaksa saling memukul hanya untuk hiburan para pembuli. Di antara sorakan yang menyuruhnya menarget hidung lawan, dia memahami aturan kejam mereka. Pemenang bakal dibiarkan tenang seharian, sedangkan yang kalah harus menelan hukuman dan penghinaan tanpa henti. Di sana ada pemimpin geng pembuli yang mengatur semuanya, dan rasa sakit yang ditanggung anak itu membuatnya muak. Meski begitu, hidup sekolahnya selalu berputar di lingkaran yang sama karena di tempat itu berlaku satu hukum. Tinju yang bicara dan yang menang dianggap benar. Akhirnya pertarungan selesai dan anak berambut panjang dinyatakan menang. Sebagian pembuli bersorak puas, sementara sebagian lain memaki kesal, bukan karena iba pada yang kalah, melainkan karena taruhan mereka berantakan dan uang mereka hilang. Si pemenang terlihat lega sekaligus senang, dan si pecundang tak bisa menyalahkannya, karena jika posisi mereka tertukar, mungkin dia pun akan melakukan hal yang sama. Pemimpin pembuli berdiri dan meremehkan si kalah karena dianggap terlalu lemah. Sesuai aturan mereka, si pecundang harus memakai sebuah tanda sepanjang hari. Anak itu bernama Yuki, dan hari itu dia resmi jadi samsak hidup. Di dalam kelas suasana sama bobroknya. Ada yang asik main ponsel, ada yang ngobrol sambil merokok seolah sekolah hanyalah tempat nongkrong. Sementara itu, Yuki dipukuli tanpa ampun. Papan tanda yang menegaskan statusnya sebagai samsak hari itu membuat semuanya seperti legal. Salah satu pembuli berbaju merah mengomel karena Yuki dianggap gagal memenuhi ekspektasi taruhan, lalu menghajar perutnya dengan keras dan menyusulnya dengan lutut yang menancap ke perut Yuki lagi. Ternyata pemukulan itu pun bukan sekadar pelampiasan, melainkan permainan lain. Mereka membuat lomba untuk melihat siapa yang bisa memukul Yuki sampai muntah lebih dulu. Satu pukulan begitu keras sampai tubuh Yuki terangkat dan terlempar, dan tak lama kemudian muntah pertamanya keluar. Mereka langsung bersorak menetapkan pemenang lomba muntah itu sebagai Suzuki. Sementara Yuki dicaci karena dianggap selalu mengecewakan. Setelah itu Yuki dipaksa bertanggung jawab karena sudah muntah. Dompetnya dirampas. Saat isinya ternyata hanya kupon-kupon, si perampas kesal. Yuki berusaha mempertahankan sedikit uang makan siangnya, tapi tindakan itu dianggap berani melawan. Pembuli itu menginjak wajah Yuki sampai menekan ke lantai tepat di dekat muntahnya, lalu memaksanya menelan muntah sendiri dengan alasan biar hemat biaya makan. Kerumunan menertawakan, bahkan ada yang memuji si pelaku dengan sebutan Eko-chan. Di titik itu, Yuki merasa tak sanggup lagi. Hari-harinya dikuasai kekerasan, dan dia tak mengerti kenapa harus terus diinjak-injak oleh pembuli yang kejam. Yang dia inginkan hanya satu hari saja untuk hidup seperti siswa SMA normal. Dalam hati dia berharap siapapun datang untuk menghentikan mereka, entah itu penjahat atau orang gila sekalipun. Yang penting, ada yang memberi hukuman untuk para bajingan itu. Tiba-tiba harapannya seperti dijawab. Anak pirang yang sebelumnya ada di sel penjara muncul menyerbu, melayang dengan tendangan depan yang menghantam wajah pembuli sampai kupon-kupon berterbangan di udara. Yuki terpaku karena selama ini dia tak pernah melihat ada orang yang benar-benar membalas pembuli secara langsung. Sementara pembuli lain hanya menonton kawan mereka dihajar, si anak pirang melanjutkan serangan dengan pukulan keras, lalu menjatuhkan lawannya dan menghujani dengan pukulan bertubi-tubi di atas lantai, membuat si pembuli menjerit kesakitan. Di tengah kekacauan, si anak pirang bergaya seolah pahlawan bertopeng dan menyatakan dirinya datang membantu. Di sisi lain, para pembuli memanggil nama Tanaka dan menanyakan kondisinya, membuat Yuki menangkap bahwa Tanaka adalah pembuli yang baru saja dihajar. Saat situasi memanas, salah satu pembuli menuntut tahu siapa si pendatang ini dan mengancam nyawanya. Anak pirang memperkenalkan diri sebagai murid pindahan bernama Akihito, lalu menyapa santai seolah ini pertemuan biasa. Pengakuan itu membuat pembuli lain menilai dia memang kuat.
Salah satu pembuli meraih kursi dengan niat menyerang, lalu melemparkannya ke Akihito sebagai sambutan selamat datang yang busuk. Namun Akihito memperlakukan itu seperti hal sepele. Dalam sekejap yang tak bisa diikuti mata, dia sudah berada di belakang si pelempar, lalu melayangkan tendangan paling menghancurkan tepat ke selangkangan. Jeritan yang keluar terdengar seperti suara binatang sekarat, membuat semua orang refleks menutup bagian bawah tubuh mereka, seakan ikut merasakan sakitnya. Akihito kemudian menghitung angka keras-keras sampai mencapai total tertentu, seolah semua itu hanya perhitungan biasa. Dia bahkan menjilat darah di tangannya dengan senyum melebar seperti psikopat, menyebutnya sebagai rasa dosa. Tingkah itu membuat banyak orang merinding, karena dia bukan cuma kuat, tapi juga terlihat menikmati kekerasan itu. Cerita lalu berpindah ke pusat kota dengan gedung-gedung tinggi di kejauhan. Sejumlah orang membicarakan sebuah proyek yang sudah disetujui, proyek yang dianggap satu-satunya harapan untuk menekan kejahatan remaja. Namun ada keberatan keras karena sistemnya dianggap gila. Meski begitu, pihak yang mendukung menjelaskan inti sistem tersebut, para narapidana remaja dipindahkan ke sekolah-sekolah bermasalah. Mereka menyelesaikan masalah internal sekolah sebagai ganti pengurangan hukuman. Kembali ke kelas, Akihito duduk santai di atas dua pembuli yang ditumpuk seperti kursi manusia, sambil menghitung berapa tahun hukuman yang berkurang karena dia memukuli para pembuli itu. Dia lalu kebingungan memakai kamera ponsel, menuntut seseorang mengajarinya. Di ruangan itu, ternyata hanya Yuki yang masih sadar. Yuki ragu dan takut, tapi juga merasa berutang karena barusan diselamatkan. Yuki mengajarkan cara memotret dan Akihito langsung tertarik untuk menjadikan itu bagian dari kesenangan. Dia mengajak Yuki ikut berpose, membuat Yuki bimbang apakah tindakan itu aman. Namun rasa puas karena akhirnya bisa membuat Yuki ikut larut. Mereka mengambil foto dengan Yuki menginjak punggung pembuli yang pingsan sambil mengacungkan dua jari sementara Akihito memotret selfie mereka. Akihito lalu menanyakan kenapa Yuki memakai tanda memalukan itu. Yuki menjelaskan bahwa dia harus memakainya karena kalah dalam pertarungan judi dan para siswa kelas 3 yang disebut saudara Mineta memaksa murid lemah seperti dia bertarung demi uang. Akihito justru menganggap itu keren karena menurutnya orang bisa bertaruh pada diri sendiri untuk menang dan mengeruk uang. Dia juga menyebutkan total poin tertentu lagi membuat Yuki makin penasaran. Akihito lalu menjelaskan sistem poinnya. Setiap poin berarti pengurangan 1 hari dari masa hukumannya jika dia memukuli orang jahat. Dari situ Yuki baru sadar Akihito bukan murid pindahan biasa, melainkan murid pindahan narapidana. Di tempat lain, salah satu saudara Mineta duduk sendirian dengan tongkat bisbol bertumpu di bahunya. 3 pembuli datang berlari dan meminta maaf karena terlambat. Pemimpin itu tak peduli, langsung menghantam perut mereka dengan tongkat sambil menegaskan bahwa keterlambatan dilarang. Dia lalu menuntut penjelasan kenapa wajah mereka babak belur. Mereka mengaku dipukuli murid pindahan baru dan menyebut anak itu sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari sang bos. Ucapan itu langsung dibayar dengan hantaman tongkat ke wajah. Darah menetes ke aspal. Sang bos menyuruh mereka berhenti mempermalukan diri dan memerintahkan agar murid pindahan itu dibawa kepadanya secepat mungkin. Tak lama Yuki berada di venue tempat dia biasa dihajar. Di sana memang sedang ada pertandingan. 2 siswa tampak sudah lebam dan salah satunya masih terengah mengejar napas. Sang bos mengumumkan pemenangnya adalah si rambut keriting lalu mendekatinya dan menanyakan kondisinya. Hidungnya terlihat patah. Dengan dalih membantu, sang bos menjepit pangkal hidung itu, memelintir dan menghancurkannya kembali tanpa belas kasihan. Sampai si rambut keriting menjerit, menangis, dan tak bisa melawan. Anak buahnya tertawa puas dan memuji sang bos. Nama sang bos terdengar dipanggil sebagai Ruji. Dan Akihito, yang ikut mengamati, mengukur nilai Ruji sebagai 10 poin. Akihito lalu melempar syarat iseng, kalau dia menang, dia ingin ditraktir hamburger. Dengan langkah ringan dan seperti penuh semangat, Akihito berjalan ke kerumunan pembuli. Ruji mengumumkan lawan berikutnya mengangkat tangan. Akihito langsung menyatakan dirinya yang akan maju. Ruji heran karena tak mengenali wajahnya, tapi para pembuli lain panik karena itu murid pindahan yang sudah menghajar mereka di kelas. Mereka justru dimaki Ruji karena dianggap payah. Ruji akhirnya mengakui inilah orang yang dia cari, lalu mengizinkan Akihito maju sebagai peserta berikut. Akihito kemudian meminta hak memilih lawan dan langsung menunjuk Ruji sendiri. Kerumunan meledak, menganggap itu lelucon, dan yakin si murid pindahan bakal mati.
Ruji menegaskan dirinya yang terkuat di sana, menantang Akihito apakah masih berani. Akihito tak peduli. Ruji pun menyeret sebuah ember besi berkarat dan menyuruh semua orang menyerahkan uang, lalu menetapkan aturan baru. Pertarungan ini deathmatch tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Kerumunan yakin Ruji bakal menang dan mereka menunggu tontonan paling seru dengan keyakinan yang mati hanyalah Akihito. Akihito tetap tenang bahkan menghadapi Ruji dengan satu tangan di saku. Ruji memperhatikan kerah atau collar yang dipakai Akihito dan berniat memanfaatkannya setelah membuat Akihito jadi peliharaan. Lalu Ruji mengenakan knuckle besi. Akihito menangkap maksudnya, berarti senjata diperbolehkan, dan itu dia catat baik-baik pertarungan dimulai. Ruji menerjang penuh percaya diri, mengayunkan pukulan dengan knuckle besi. Dia mengejek Akihito dan memprovokasi agar melawan. Di sekitar mereka, para pembuli menertawakan Akihito, yakin dia habis hari itu. Ruji juga makin agresif, menganggap Akihito cuma berani kalau aturan senjata ada. Akihito menilai Ruji baru berani saat bersenjata, sementara Ruji menegaskan tak ada yang melarang senjata dan satu-satunya aturan deathmatch hanyalah bertarung sampai salah satu mati. Ruji mengancam akan membuat kematian Akihito membosankan kalau Akihito terus menghindar. Dia mengolok perut Akihito yang terasa lembek seperti puding, menertawakan pukulan Akihito yang dianggap lemah. Saat Akihito menutup perut dan menghindari serangan lutut, Ruji terus memaki dan mengejek tentang balas dendam. Lalu Ruji melempar pukulan besar yang menghantam wajah Akihito tepat sasaran. Darah langsung mengucur deras. Kerumunan bersorak minta lebih banyak darah, mengejek Akihito agar memanggil ibunya, dan beberapa orang bahkan mulai merasa kasihan. Karena ini hari pertama sekolah dan nyawanya terancam. Ruji menikmati momentum. Dia mengancam akan membunuh Akihito perlahan, mematahkan setiap tulang, dan menjadikan Akihito contoh bagi siapapun yang berani menantang nomor satu. Akihito menjawab singkat seolah sudah paham. Detik berikutnya dia menghantam kepala Ruji dengan batu bata sambil menilai Ruji terlalu banyak bicara. Akihito menegaskan lagi, deathmatch ini tak melarang senjata. Kerumunan mendadak beku. Ruji baru saja kena batu bata di kepala dan satu-satunya jalan keluar dari deathmatch memang kematian. Akihito naik ke posisi menindih penuh di atas Ruji. Batu bata masih di tangan dan mulai menghajar lagi seperti sesi pukulan bertubi-tubi di lantai. Ruji panik menanyakan apa yang akan dilakukan Akihito. Akihito menjawab bahwa dia hanya mengikuti aturan. Senjata boleh, pertarungan berakhir saat salah satu mati, dan kepala Ruji akan jadi seperti isian picheri. Para pembuli bimbang, mereka ingin menolong Ruji tapi takut dihukum karena ikut campur. Akihito tertawa dengan tawa paling menyeramkan yang pernah Yuki dengar, dan wajahnya membuat semua orang tak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka sadar Akihito benar-benar bisa membunuh Ruji kalau terus menghantam tengkoraknya seperti itu. Ruji akhirnya menyerah, mengaku kalah. Kerumunan kaget, namun Akihito menolak berhenti karena menurutnya Ruji sendiri yang bilang pertarungan hanya berhenti jika salah satu mati. Ruji memohon sambil menangis, wajahnya penuh darah, tubuhnya gemetar karena sadar nyawanya benar-benar di ujung. Akihito mempertanyakan, kalau posisi mereka terbalik dan Ruji berada di atas, apakah ada yang bakal menghentikan Ruji? Akihito lalu memaksa Ruji melakukan penghinaan yang lebih parah, meminta Ruji memanggilnya dengan sebutan tertentu keras-keras agar semua anak buah Ruji mendengar. Ruji menolak, menganggap itu gila. Akihito menegaskan dia bukan sedang meminta, dia memaksa. Kerumunan akhirnya bergerak. Mereka memutuskan menghentikan Akihito sebelum Ruji tewas. Mereka berteriak memerintah Akihito berhenti, menuduhnya sudah kehilangan akal, dan menekankan bahwa Akihito sudah menang, serta sudah mendapatkan poin untuk mengurangi hukuman. Di tengah teriakan itu, Yuki memohon agar Akihito berhenti karena kalau Ruji mati, semuanya bakal berantakan. Akihito menolak merasa bersalah. Menurutnya, Ruji yang membuat aturan dan membawa senjata lebih dulu, sementara para pembuli hanya bertindak pengecut. Akihito menertawakan mereka karena ingin membubarkan deathmatch yang mereka sendiri deklarasikan. Dia meminta para minion bicara jelas apakah mereka mengakui itu kemenangan. Dia mengejek mereka yang hanya menangis seperti bayi. Akhirnya Akihito menyatakan dia menang. Dia menepuk situasi itu sebagai kemenangan resmi, lalu menoleh ke Yuki dan menagih janji soal burger untuk merayakan. Yuki mengeluh karena darah Ruji mengotori bajunya, tapi Akihito tetap ngotot ingin burger sebagai perayaan. Mereka pun pergi. Yuki merasa mereka tak akan dibiarkan lolos begitu saja. Ruji nyaris tak bernapas setelah kepalanya dihajar, dan Yuki berpikir seseorang seharusnya memanggil ambulans.
Tepat saat itu, suara knalpot motor meraung, suara yang terlalu dikenal oleh geng itu. Yuki langsung merasa ini buruk. Dia menyebut nama Ryugo dan yakin orang itu bakal mengamuk begitu tahu adiknya kalah dalam deathmatch melawan murid pindahan. Ryugo datang dan tanpa basa-basi menendang perut seseorang yang melapor. Ryugo menatap kondisi Ruji yang remuk, menyebutnya buruk, lalu menghina adiknya sendiri sebagai yang selalu jelek dan kini makin memalukan karena kalah. Ryugo lalu menginjak wajah Ruji berkali-kali dengan brutal sambil menyatakan weakling pantas kalah dan menyuruh yang lain diam kalau ingin selamat. Setelah melihat wajah adiknya yang hancur penuh darah, Ryugo tetap dingin. Dia memastikan lagi bahwa pelakunya adalah murid pindahan baru dan mendapat jawaban bahwa itu pertarungan deathmatch 1 lawan 1 yang adil. Ryugo mengeluarkan dompetnya dan menebar uang ke udara, lalu memberi perintah, cari murid pindahan itu apapun caranya. Sementara itu, Akihito dan Yuki sudah berada di depan Mac Burger Queen. Akihito terpukau melihat makanan, warna, menu, dan kentangnya sampai merasa bisa memakan satu dari setiap item. Saat kasir menanyakan pesanan, Akihito menyebut ingin semuanya. Lalu dia mengubah pesanan jadi 2 burger tertentu dan 1 smile karena mengira itu juga bagian menu. Membuat Yuki heran karena Akihito tampak seperti belum pernah makan di sana. Ketika burger datang, Akihito melahapnya dengan reaksi berlebihan, seolah itu makanan paling luar biasa di hidupnya. Yuki makin yakin ini mungkin pengalaman pertama Akihito, namun Yuki juga tak bisa melupakan bagaimana Akihito tadi menghajar kepala orang pakai batu bata tanpa ragu, lalu dengan santai mengaku dirinya kriminal. Yuki akhirnya menanyakan apakah Akihito benar-benar kriminal dan kenapa berada di sekolah itu. Akihito menyebut ada orang besar yang ingin dia membereskan masalah di sekolah. Yuki tak paham maksudnya dan Akihito sendiri mengaku tak tahu siapa orang itu. Yang dia tahu setiap kali dia memukuli orang jahat, hukumannya berkurang. Yuki bertanya lamanya hukuman. Akihito mengangkat 5 jari yang masih berlumur saus dan menyebut 500 tahun. Yuki menganggap itu bercanda, lalu mengingat batas hukum maksimal di Jepang dan bertanya apa yang Akihito lakukan sampai dihukum seperti itu. Akihito tidak memberi jawaban, malah tiba-tiba beralih ke ide baru soal makanan. Akihito memasukkan kentang ke dalam burger, menuang soda di atasnya, lalu menamainya Akihito Special Burger. Menurut logikanya, kalau bahan enak digabung, hasilnya pasti lebih enak. Yuki menilai logika itu aneh, tapi Akihito sudah siap menggigit. Sebelum sempat makan, 3 orang bertopang besi menyerbu dari luar. Jendela restoran dihancurkan, kaca berterbangan, dan yang paling tragis bagi Akihito, burger spesialnya ikut melayang di udara. Seorang preman dengan sepatu hitam melangkah lewat jendela pecah, naik ke meja makan. Yuki mengenali mereka sebagai anak buah Ryugo dan dia panik karena burger mereka jatuh. Preman itu memastikan Akihito adalah murid pindahan yang mengalahkan Ruji. Mereka mengancam Akihito tak akan keluar utuh. Yuki menjelaskan bahwa mereka adalah bawahan Ryugo, kakak Ruji, dan dia mengajak kabur karena 3 lawan, 1 dianggap mustahil. Namun kekacauan terjadi cepat. Yuki terkena hantaman pipa besi tepat di hidung, membuatnya tak berdaya. Para preman menyeret situasi, memerintah Yuki bergerak dan menuntut Akihito ikut mereka. Di tengah ancaman itu, Akihito justru fokus pada burgernya. Dengan pikiran tentang aturan 3 detik, dia menilai burger itu masih bisa diselamatkan meski ada sedikit kaca. Tapi tepat saat dia menyatakan ingin menyelamatkannya, sebuah sepatu menghantam burger itu dan menginjaknya sampai hancur. Burger spesial itu mati di tempat. Akihito langsung berubah. Preman mengejeknya, menyuruh kalau mau burger itu, jilat saja dari sepatu. Akihito meraih pergelangan kaki preman dan memberi ancaman akan membunuh kalau kaki itu tidak diangkat. Preman tertawa dan menilai Akihito sok jago. Detik berikutnya, sebuah ponsel menghantam kaki preman dan tampilan seperti X-ray menunjukkan tulang kaki itu patah 2. Semua orang membeku mendengar bunyi retakan. Preman itu roboh sambil menjerit dan Akihito menegaskan mereka tidak seharusnya mengganggu makanan seorang narapidana. Akihito kemudian mengamuk bersumpah akan menghajar semua orang di sana sampai tak bisa merangkak karena baginya menghina makanan sama saja meminta kematian. Salah satu preman mencoba menenangkan, menganggap itu cuma burger. Tapi kalimat itu malah memicu Akihito lebih jauh karena bagi Akihito itu bukan cuma burger, melainkan burger spesialnya. Akihito lalu menghajar dengan sangat brutal sampai wajah preman berubah hancur seperti mangkuk salad. Dalam kekacauan itu, Akihito menyatakan kabar baik. Kentangnya masih utuh, sementara saus dari wajah preman mengalir seperti ketchup.
Yuki terpaku karena Akihito menjatuhkan 3 orang itu dalam sekejap, lalu malah berlutut mengumpulkan sisa burgernya dengan lembut, seolah sedang menguburkan sesuatu. Namun, penguburan itu berubah jadi penghinaan sadis. Akihito memaksa sisa burger masuk ke hidung preman sampai kecapnya menyembur lagi lalu menuntut penilaian rasa. Preman kedua dalam kondisi dipaksa malah mengakui rasanya enak. Preman ketiga dipaksa menelan bungkus dan gelas soda yang penyok lewat tenggorokan lalu diminta memberi rating. Saat dia memberi 3 bintang, Akihito memaksa 5 bintang dan menagih pembayaran atau mereka bakal mati lagi. Mereka menyatakan patuh. Seakan tak ada yang terjadi, Akihito melangkah ke kasir dan memesan 1 yum-yum burger dan 1 smile lagi. Kasir perempuan menangis ketakutan, gemetar, namun tetap memaksakan senyum untuk memenuhi pesanan. Akihito kemudian bertekad akan membangun ulang burger spesialnya dari nol dan melahapnya habis. Setelah makan, Akihito merasa kenyang dan berterima kasih atas makanan. Yuki mengakui semuanya dibayar dengan uang pembuli, dan dia makin yakin Akihito benar-benar aneh karena terlihat tak punya rasa takut. Lalu muncul wanita berambut ungu yang sebelumnya membuka cerita, kini terengah-engah seperti habis mengejar Akihito. Dia akhirnya menemukan Akihito dan memakinya karena sudah membuatnya repot. Akihito menyapa santai dan menanyakan kenapa dia kehabisan napas, seolah hanya jogging. Yuki terpukau melihat wanita itu sampai sempat menebak-nebak apakah itu Mai Bini. Salah. Yuki terpukau melihat wanita itu sampai sempat menebak-nebak apakah itu ibunya Akihito, tapi Akihito menolak mentah karena wanita itu tidak cukup tua untuk disebut ibu. Tebakan lalu beralih ke saudara atau kekasih, apalagi dengan nuansa aneh terkait borgol. Wanita itu menegaskan Akihito dilarang bertindak tanpa izin. Akihito mencoba membela diri dengan alasan dia dijanjikan traktiran makanan, dan dia mengakui semua itu juga kesalahannya. Wanita itu memotong, menyuruh bicara nanti, dan memaksa Akihito pulang sekarang juga. Dia menarik Akihito dengan keras, membuat Akihito mengeluh kesakitan karena diseret. Sebelum pergi, Akihito pamit pada Yuki dan sempat lupa nama Yuki lagi, lalu mengingatnya setelah diingatkan. Yuki menonton mereka menjauh dan menilai wanita itu seperti istri yang aneh karena menyeret Akihito pulang dengan borgol. Malamnya Yuki pulang ke rumah dengan badan lelah, meski dia sempat terkikik karena menonton pembuli dihajar itu ternyata menyenangkan. Dia berjalan sambil bersenandung dan menganggap hari itu cukup seru. Namun saat berbelok di rute biasa, dia menabrak sesuatu seperti tembok bata. Yang menyapanya ternyata bukan tembok, melainkan Ryugo sendiri. Yuki ketakutan luar biasa sampai tubuhnya bereaksi parah karena panik. Ryugo menyebut Yuki seperti serangga kecil yang akhirnya tertangkap. Cerita berpindah ke tempat tinggal wanita berambut ungu yang bernama Fumi. Akihito duduk menunggu makanan. Dia menuntut makan malam siap, tapi Fumi menolak memberinya makan. Alasannya sederhana, Akihito melanggar aturan, jadi dia dihukum. Akihito merasa itu tak adil karena dia merasa sudah bekerja keras dan tidak melakukan hal buruk. Fumi mengingatkan pelanggaran yang terjadi, keluar tanpa izin, merusak properti restoran, dan hal lainnya. Fumi menyuruh Akihito bersyukur karena hukumannya hanya melewatkan makan malam. Akihito berdalih para pembuli yang memecahkan jendela dan menginjak-injak meja, bukan dia. Lalu dia menanyakan apakah kolarnya bisa dilepas. Fumi menolak. Kolar itu dipakai untuk melacak GPS dan kalau dipaksa lepas, kolar itu akan meledak. Akihito kaget karena tidak diberitahu sebelumnya. Fumi menambahkan aturan lain. Kalau Akihito menjauh lebih dari 30 meter darinya, kolar itu juga akan meledak. Jadi Akihito harus menyerah dan tidak mencoba menghapusnya. Akihito protes soal hari itu yang menurutnya tidak seharusnya dihitung karena Yuki memang yang menawarkan traktiran burger. Fumi memastikan apakah Akihito memaksa Yuki membayar. Akihito menyangkal setengah hati. Fumi lalu menghukum lebih berat lagi. Akihito juga tidak dapat sarapan besok, membuat Akihito makin kesal. Fumi menegaskan Akihito harus paham posisinya. Akihito tinggal di rumahnya di bawah pengawasan. Fumi lalu menjelaskan ulang sistem murid pindahan narapidana. Sistem itu mengirim pelaku kriminal remaja seperti Akihito ke sekolah tertentu sebagai murid pindahan, agar mereka bisa menangani hal-hal di dalam sekolah yang orang luar tak bisa sentuh. Jika berhasil, hukuman berkurang. Namun proyek ini bukan hanya untuk memperbaiki sekolah, tapi juga membantu Akihito menjalani hidup normal. Fumi mengingatkan bahwa materi itu sudah mereka pelajari saat pelatihan dan dia menanyakan apakah Akihito ingin kembali ke kehidupan lamanya.
Akihito terdiam dan terlempar ke kilas balik masa penjara. Bau busuk, kondisi jorok, kelaparan, sampai dia menatap bangkai tikus dan menganggapnya setidaknya bisa jadi protein. Dia menolak keras gambaran itu. Fumi puas lalu mengajak membuat kesepakatan. Fumi menawarkan imbalan hamburger steak jika besok Akihito pergi memukuli semua pembuli. Akihito langsung semangat karena kata hamburger saja sudah terdengar lezat. Dia mengiyakan kesepakatan itu dengan antusias, merasa ini deal terbaik untuknya karena apapun yang mengandung hamburger terdengar enak. Keesokan harinya, Akihito berjalan ceria mendekati kerumunan pembuli sambil terus menggumamkan kata hamburger berulang-ulang. Dia menyapa seolah datang untuk hamburger. Para pembuli menganggap dia tidak beres mental. Mereka mengaku sudah menunggu kedatangannya. Seseorang memperkenalkan dirinya sebagai Ryugo Maeda dan menyampaikan salam dari adiknya. Akihito justru merasa senang karena baginya 30 poin dan hamburger steak seperti datang sendiri menghampiri. Namun Ryugo menahan ritme, menegaskan Akihito tidak akan melawannya langsung. Ryugo menyatakan para Dork Summons-nya akan bertarung, mewakili sang master dan mereka sudah tidak sabar ingin menghabisi Akihito. Bahkan mereka sampai memohon agar diberi kesempatan bertarung melawan Akihito. Kerumunan pembuli terlihat terlalu bersemangat, seolah benar-benar ingin mengoyak Akihito hidup-hidup. Di tengah itu, Ryugo menoleh ke arah Yuki dan menuntut penjelasan kenapa Yuki ada di sana. Ryugo menekan Yuki agar maju, seolah Yuki ingin menantang Akihito sendiri. Yuki panik karena itu mustahil terjadi atas kemauannya. Akihito menatap mereka dingin dan menyiratkan kalau mereka sama sekali tidak punya peluang. Dia seperti memberi peringatan terakhir, menanyakan apakah ini benar-benar yang mereka inginkan. Yuki akhirnya mengangguk pasrah bukan karena berani, melainkan karena tak punya pilihan. Alasan Yuki tunduk begitu sederhana dan begitu memalukan. 12 jam sebelumnya, Ryugo dan para anak buahnya berdiri di sebuah jembatan. Di sana ada 5 anak culun, termasuk Yuki, yang dipaksa menanggalkan pakaian sampai hanya tersisa celana dalam putih. Mereka digiring seperti ternak, lalu dipaksa menggantung di tepi jembatan tinggi di atas air, cukup tinggi untuk membuat jatuhannya jadi bahaya serius. Kelima anak itu berpegangan mati-matian, tangan gemetar, napas putus-putus, sementara ketakutan mereka dijadikan tontonan. Dalam kondisi itu, Yuki ingin memberi isyarat pada Akihito untuk memakai akal, tapi Ryugo ada di dekatnya dan itu membuatnya tak berani bicara. Ryugo lalu berlagak seolah penolong dan menanyakan apakah para pecundang itu butuh bantuan. Satu persatu anak-anak yang menggantung memohon agar diselamatkan dan memohon agar mereka dibiarkan hidup. Ryugo membalas dengan syarat yang lebih kejam. Dia menyatakan butuh bantuan dari mereka lalu memberi perintah yang membuat darah Yuki serasa membeku. Ryugo menginginkan satu hal, Akihito harus dibunuh. Para anak culun itu bahkan merasa mereka tak akan sanggup membunuh tikus bayi, apalagi menghabisi murid pindahan yang barusan menghajar Ruji. Mereka mencoba beralasan menekankan bahwa Akihito sampai bisa mengalahkan Ruji, jadi mereka jelas tidak punya kesempatan. Ryugo hanya mengisap rokoknya dan makin muak. Dia menegaskan mereka salah fokus karena bukannya takut mati oleh Akihito, mereka seharusnya takut pada keadaan mereka sekarang. Saat salah satu anak nekat menyahut lagi, Ryugo langsung menginjak jari anak itu. Jari-jari itu terlepas dari pegangan. Anak itu jatuh dari jembatan, tubuhnya berputar liar di udara, lalu menghantam air dengan suara yang membuat yang lain makin putus asa. Yang paling buruk setelah semua itu, para korban masih diwajibkan menjalankan perintah. Ryugo menatap yang tersisa dan bertanya apakah mereka juga ingin ikut berenang seperti teman mereka. Ryugo menuntut jawaban tegas tentang apa yang akan mereka lakukan. Yuki sadar kalau melawan Ryugo berarti mati sekarang, dan kalau melawan Akihito berarti mungkin mati nanti. Tapi Ryugo ada di depan mata. Yuki pun menelan takut dan memilih patuh. Yuki hanya bisa berharap Akihito mengerti situasinya dan sengaja menahan diri pada mereka. Pertarungan pun dimulai dan Ryugo kembali memanaskan suasana, mengejek apakah Akihito sanggup memukul teman yang sedang dipaksa bertarung. Di mata Yuki, satu-satunya jalan adalah membuat Akihito menang dengan cara yang tetap menyelamatkan mereka. Akihito bergerak lebih dulu. Tinju Akihito menghantam wajah Yuki sangat keras sampai kacamata Yuki pecah dan terlempar melayang di udara sebelum jatuh entah kemana. Pukulan itu cukup meyakinkan untuk membuat semua orang percaya Yuki benar-benar dihajar. Akihito lalu menegaskan secara kasar lewat sikapnya kalau Yuki lebih baik tetap tumbang dan tidak bangkit. Karena itu
cara paling aman. Setelah itu, Akihito beralih ke 4 anak culun lain. Dia memberi masing-masing pukulan yang tampak brutal cukup untuk melempar mereka ke udara dan menjatuhkan mereka satu persatu seperti hujan manusia. Dalam sekejap, tubuh-tubuh itu berhamburan dan menghantam tanah. Para anak culun itu jatuh bergantian dan Akihito menahan amarahnya, seolah menyuruh mereka tetap tiarap karena dia sedang berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Namun beberapa pembuli masih memancing, menunjuk kacamata yang pecah seakan menanyakan apakah itu milik teman Akihito. Akihito mengguncang rambutnya dan menolak mengakui hubungan itu secara terbuka karena dia tetap harus memainkan peran agar rencana penyelamatan ini berhasil. Dia butuh Yuki menangkap maksudnya dan tidak merusak semuanya. Sayangnya Yuki justru nyaris merusak semuanya. Yuki tiba-tiba menyemburkan drama, menuduh Akihito kejam, menganggap mereka sudah berteman karena pernah makan burger bersama, lalu menyebut tindakan Akihito sebagai pengkhianatan. Di kepala Yuki itu terdengar seperti cara agar Akihito tampak jahat di mata Ryugo, tapi nadanya terlalu berlebihan dan berisiko. Akihito langsung membalikkan keadaan. Dia mengungkit bahwa Yuki barusan mencoba memukulnya lebih dulu karena mematuhi Ryugo. Akihito menekankan kalau memukul teman dianggap pengkhianatan, maka Yuki sudah lebih dulu mengkhianatinya. Akihito bahkan menyindir anak culun seharusnya pintar, tapi Yuki saat itu tak punya jawaban yang pantas. Ryugo memperhatikan semua itu dan malah terlihat terhibur. Tadinya Ryugo siap membunuh Akihito dan Yuki demi balas dendam pada Ruji, tapi dinamika itu membuat Ryugo tertarik. Ryugo menilai Akihito bertindak benar karena Akihito membela diri meski yang menyerang adalah orang yang dianggap teman. Ryugo lalu mencoba merekrut Akihito. Ryugo menawarkan apapun yang Akihito mau, mulai dari uang, perempuan, sampai makanan enak. Kata makanan sempat membuat Akihito bimbang karena itu memang kelemahannya. Namun Akihito menolak tawaran itu bukan karena dia kebal godaan, melainkan karena dia sudah punya alasan lain yang terasa lebih nyata. Akihito menolak karena ada kesepakatan hamburger steak. Fumi sudah menjanjikannya dan bagi Akihito itu bukan sesuatu yang bisa ditukar. Ryugo menilai Akihito lambat dan konyol karena menolak demi hamburger steak, tapi Akihito tetap kukuh. Akihito datang untuk bertarung, bukan untuk jadi bawahan. Ryugo akhirnya menyatakan pertarungan akan diselesaikan dengan tinju, sesuai aturan sekolah. Kerumunan langsung heboh karena bos mereka sendiri turun tangan dan lawannya adalah murid pindahan gila yang sudah membuat kekacauan besar. Taruhan dibuka, aturannya disebut sangat sederhana. Kalau lawan mengaku kalah, maka pertandingan selesai dan pemenang ditentukan. Ryugo menegaskan pertarungan ini tidak harus berujung kematian, karena Ruji pernah membuat deathmatch dan malah melarikan diri dari konsekuensi dengan menyerah. Ryugo juga menyiratkan dia ingin Akihito tetap hidup agar bisa dipaksa menjadi anak buahnya. Kerumunan menyebut ini pertarungan bos yang sesungguhnya. Mereka merasa sudah lama tidak melihat Ryugo bertarung. Banyak yang meyakini Ryugo adalah yang terbaik di antara mereka semua. Begitu aba-aba dimulai, Akihito menerjang dengan kecepatan mengejutkan. Kerumunan langsung menduga Akihito akan mengulang pola lamanya, memakai batu bata lagi. Akihito memang terlihat berniat menggunakan benda keras seperti sebelumnya dan itu membuat orang-orang memaki karena dianggap curang. Ryugo tidak panik. Ryugo menghindari serangan batu bata itu lalu membalas dengan pukulan lurus kanan yang tajam, menghantam Akihito dengan kekuatan dan kecepatan yang membuat banyak orang terpana. Yuki bahkan merasa tak sempat menangkap gerakannya. Beberapa anak buah memuja Ryugo karena itu memang gaya seorang petinju. Mereka lalu mengungkap fakta yang membuat suasana makin berat. Ryugo pernah menjuarai kejuaraan tinju junior tingkat nasional. Dalam bayangan mereka, tak ada petarung amatir yang bisa melawannya, apalagi murid pindahan yang baru masuk sekolah. Akihito sempat mengakui dalam hati bahwa dia mungkin meremehkan Ryugo. Namun, Akihito tetap memburu dua hal, poin yang besar dan hamburger steak. Ryugo bukan bernilai tinggi tanpa alasan, dan Akihito ingin memaksa kemenangan itu. Ryugo menyerbu seperti petinju sungguhan, langkahnya cepat, tangannya seperti kilat.
Akihito berusaha menghindar, tapi serangan Ryugo terasa seperti 100 tinju datang sekaligus. Akihito akhirnya terkena hantaman keras di wajah, darah menyembur ke udara. Akihito sadar, dia tidak bisa menanggung terlalu banyak pukulan seperti itu. Saat Akihito mengedip kesakitan, Ryugo masuk lagi dengan pukulan ke badan yang menghantam begitu dalam sampai terasa seperti meninggalkan pusaran angin. Akihito terbatuk dan darah keluar lagi. Yuki panik karena kalau Akihito kalah sekarang, mereka semua bisa berakhir mati di tangan Ryugo. Anak buah Ryugo menjerit-jerit menyuruh Akihito menyerah, mengejek bahwa Akihito tidak sanggup mengikuti kecepatan Ryugo. Mereka menuntut Akihito tumbang saja supaya semuanya cepat selesai. Ryugo sendiri tampak menikmati tekanan itu, seolah menuntut Akihito agar tidak mengecewakan. Akihito mengusap darah yang menetes dan matanya berubah fokus. Di kepala Akihito, satu kata menggema, hamburger steak. Akihito lalu menerjang rendah dan menyergap satu kaki Ryugo, mencoba menjatuhkannya dengan cara merebut tumpuannya. Ryugo sudah mengantisipasi. Dengan lengan yang kaku dan berat badannya, Ryugo membanting Akihito ke tanah dan menekan punggung Akihito sampai sulit bergerak. Ryugo menjelaskan secara merendahkan bahwa kaki adalah titik rawan petinju, jadi orang seperti Akihito sering mencoba menyerang kaki. Ryugo menganggap itu bisa dipatahkan dengan mengunci tubuh lawan seperti ini. Akihito menertawakan cara pikir itu. Bagi Akihito, ini bukan olahraga, bukan aturan rapi, melainkan perkelahian jalanan. Akihito lalu menatap kaki Ryugo, seolah sejak awal sasarannya bukan menjatuhkan, melainkan sesuatu yang lebih bodoh dan lebih gila. Akihito benar-benar melayangkan pukulan ke kaki. Kerumunan tidak percaya karena itu terdengar seperti ide paling tolol di dunia. Detik berikutnya, Akihito langsung meringis dan jatuh menahan nyeri seakan tangannya menghantam besi. Ryugo mengejek tanpa ampun. Sepatu boot yang dipakai Ryugo ternyata berujung baja dan suara denting logam terdengar jelas saat Ryugo mengetuknya. Ryugo menertawakan Akihito karena mengira bisa memukul sepatu seperti itu. Akihito jelas tidak menduga sepatu ujung baja dan rasa sakitnya terlihat nyata. Ryugo memanfaatkan momen itu. Ryugo menegaskan lagi bahwa ini perkelahian jalanan, lalu menghujani Akihito dengan pukulan tanpa henti. Akihito tidak sempat menghindar, bahkan terlihat tidak mencoba melindungi diri. Di titik itu, Akihito berubah jadi samsak bagi Ryugo. Yuki mulai takut Akihito benar-benar bisa mati. Anak buah Ryugo mengejek darah yang terus mengalir, bahkan menawarkan tisu sambil menertawakan Akihito yang bocor. Akihito menolak bantuan apapun dan mempertahankan harga dirinya dengan cara yang menjengkelkan. Akihito memancing Ryugo dengan kata-kata. Akihito mengungkit Ruji yang merasa paling kuat, lalu memakai knuckle besi dan berakhir dipermalukan. Akihito menyindir Ryugo memakai sepatu ujung baja, seolah Ryugo juga tidak percaya diri pada tinjunya sendiri dan butuh senjata tersembunyi kalau situasi memburuk. Ryugo tidak terpancing secara emosional, tapi jawabannya tajam. Ryugo menyindir Akihito yang tadi mengangkat batu bata, lalu dipukuli setengah mati. Ryugo menganggap semua omongan Akihito cuma kebisingan. Akihito tiba-tiba mulai menghitung ritme, meniru pola 1-2 seperti kombinasi tinju. Kerumunan bingung karena Akihito seperti mencuri gerakan Ryugo. Akihito mengaku sudah menerima banyak pukulan, tapi merasa sudah paham tinju sekarang, seolah semua pukulan itu jadi pelajaran instan. Ryugo merasa itu menarik dan menuntut Akihito membuktikannya. Akihito langsung maju dan melempar rangkaian pukulan cepat yang meniru kombinasi Ryugo. Namun Ryugo menilai Akihito salah posisi, lalu memberi pelajaran langsung sambil tetap menyerang. Ryugo memaksa Akihito memperbaiki dasar. Bahu harus lebih sejajar, siku harus rapat, pijakan harus kuat untuk menyalurkan tenaga. Pinggul dan bahu harus ikut berputar saat memukul. Ryugo juga menekankan pukulan depan pendek digunakan sebagai tipuan. Gerakan harus lebih tajam dan tenaga tidak boleh dipaksa 100% agar ritmenya tetap hidup. Ironisnya, Ryugo tetap memberi arahan sambil menghajar. Yuki bahkan sempat menghormati itu, karena terdengar seperti sikap percaya diri yang kelewat tinggi. Namun Akihito masih kesulitan menerapkan. Pukulan Akihito terlihat kacau, lalu disusul pukulan kiri yang lemas seperti kain basah. Kerumunan menertawakan Akihito menganggap itu memalukan. Ryugo menghindar dengan rapi, lalu melancarkan serangan balik yang kembali masuk. Anak buah Ryugo makin menggila mendukung bos mereka.
Akihito terus memaksa diri karena dia tidak mau kehilangan hamburger steak. Akihito menantang Ryugo agar mengaku kalah. Ryugo membalas dengan tatapan yang mengandung ejekan, seolah Akihito tidak berhak bicara begitu. Akihito menegaskan dia mengejar hamburger steak dan belum selesai. Ryugo mulai menangkap, tatapan Akihito berubah makin berbahaya. Ryugo melempar pukulan penutup, namun Akihito akhirnya bisa menahan satu pukulan, dan itu membuat semua orang terkejut. Akihito perlahan mulai terlihat seperti petinju sungguhan, meski masih kasar. Di kepala Akihito, instruksi tadi diputar ulang, kaki harus menancap, pinggul berputar, pukulan depan jadi tipuan, cari celah. Akihito bahkan sempat berterima kasih secara menyebalkan, karena pelajaran itu membantu. Ryugo tersulut dan menegaskan niat membunuh. Akihito menyerbu lagi menggunakan pukulan kiri sebagai tipuan dan kembali memainkan ritme cepat. Tiba-tiba Ryugo yang biasanya nyaman mulai sibuk menghindar, mengayun, menunduk, dan menggeser badan untuk keluar dari hujan pukulan. Akihito terus mencari celah dengan pukulan depan pendek. Akhirnya Akihito berhasil menembus pertahanan Ryugo. Dengan pijakan kuat dan putaran tubuh penuh, Akihito mendaratkan pukulan pertamanya tepat ke mulut Ryugo. Suara benturan itu mematikan sorak kerumunan untuk sesaat. Ryugo ikut bocor. Darah keluar dari mulutnya dan kerumunan tidak percaya bos mereka kena pukul oleh murid pindahan. Akihito menegaskan sindirannya bahwa semua orang baru berhenti sombong setelah ditinju di wajah. Ryugo mulai bertanya-tanya siapa Akihito sebenarnya. Akihito kembali menegaskan dirinya hanyalah murid pindahan narapidana. Kerumunan menggigil mendengar kata itu. Ryugo menolak mengakui posisi Akihito, menyebut Akihito bukan siapa-siapa. Sementara Ryugo yang memegang kendali sekolah. Akihito mencengkeram segenggam rambut pirang Ryugo dan menariknya dengan kasar. Akihito menyuruh Ryugo tidak pura-pura lupa. Ryugo yang memulai semua ini, Ryugo yang menghalangi jalan Akihito menuju hamburger steak, dan Ryugo yang memaksa anak-anak culun bertarung demi hiburan. Akihito menekankan anak-anak itu hanya ingin dibiarkan hidup tenang dan menjalani sekolah seperti normal. Akihito menyatakan siapapun yang mencoba menghalangi hamburger steak akan dibayar mahal. Kerumunan menganggap Akihito ngawur, apalagi Akihito sebelumnya sempat menolak mengakui para culun sebagai teman. Namun Akihito tetap bersikeras karena dia merasa mengerti mereka lebih dari Ryugo. Di dalam dirinya, Akihito juga hanya menginginkan kebebasan. Kalimat itu menghantam Yuki. Untuk pertama kalinya, Yuki merasa selama ini dia terlalu buta. Di balik kekonyolan Akihito soal makanan, ada hasrat yang sama, lepas dari hidup yang ditentukan kekerasan dan kurungan. Ryugo dan Akihito masuk ke babak terakhir. Ryugo berjanji akan menumbangkan Akihito sampai hancur, dan Akihito membalas dengan niat membunuh. Mereka saling menerjang, pukulan demi pukulan lewat tipis, lalu bertemu lagi dalam jarak dekat. Kecepatan mereka terlihat seimbang dan kerumunan menahan napas menyaksikan duel puncak itu. Ryugo sempat mendapatkan celah. Pukulan Ryugo masuk keras, lalu disusul pukulan kedua. Ryugo menyindir Akihito agar tidak meremehkannya. Namun respons Akihito justru makin menyeramkan. Akihito menahan satu pukulan dengan wajahnya sendiri. Dia benar-benar menerima hantaman itu tanpa menghindar, lalu tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ryugo terpaku karena pukulannya seperti ditahan oleh ekspresi gila. Akihito membalas cepat. Pukulan Akihito menghantam dan memutar kepala Ryugo dari dampaknya. Darah menyembur dari mulut Ryugo. Ryugo tampak tidak terbiasa dipukul di wajah sesering itu, dan Akihito memanfaatkan momen karena dia merasa taruhannya besar, poin dan makanan. Akihito menerjang untuk mengakhiri. Dia memancing dengan kombinasi 1-2 seolah akan menutup dengan pukulan, tapi itu ternyata tipuan. Akihito malah memutar badan dan melayangkan tendangan memutar ke wajah Ryugo. Kerumunan meledak karena itu pukulan kaki yang menghancurkan. Ryugo limbung. Darah menyembur liar seperti kecap dalam mata mereka. Ryugo jatuh berlutut, kaki goyah, tangan melemas, lalu tubuhnya ambruk ke tanah. Ryugo terlihat kehilangan kemauan bertarung. Anak buah Ryugo menangis dan panik, seolah dunia mereka runtuh. Yuki ingin bersorak tapi dia menelan semuanya. Karena dia tahu sorak kecil bisa jadi tiket kematian kalau Ryugo bangkit dan mengingat. Sementara Akihito memikirkan daging malam itu, membayangkan hamburger steak yang menunggu. Sesudah itu, adegan berpindah keluar kantor program murid pindahan narapidana. Ada laporan yang menyebut Akihito benar-benar membersihkan sekolah itu hanya dalam 2 hari meski kerusakan properti juga besar. Pihak yang menerima laporan menganggap itu konsekuensi dari hasil.
Laporan ditutup dengan harapan agar hasil seperti ini terus berlanjut. Namun suara lain masih skeptis. Orang itu tidak paham kenapa kepala biro bisa menyetujui proyek semacam ini. Meski begitu, hasil yang dibawa Fumi kali ini tidak bisa disangkal dan orang itu mulai bertanya-tanya metode apa yang dipakai Fumi untuk mengendalikan Akihito. Di rumah, Fumi pulang dan memanggil Akihito. Fumi buru-buru menyuruh Akihito melihat sesuatu. Berita menampilkan penangkapan beberapa siswa SMA laki-laki dari Tokyo karena kasus penyerangan. Akihito langsung menyadari itu tentang dirinya dan merasa bangga, seolah namanya masuk berita adalah prestasi. Fumi memberi pujian singkat dan menilai Akihito bekerja baik. Akihito juga menyebut dia sudah mengumpulkan 100 poin berkat sekolah itu. Lalu muncul momen lain yang lebih hangat. Yuki menyampaikan terima kasih karena Akihito datang. Karena tanpa Akihito tidak ada yang berubah. Yuki ingin mentraktir burger sebagai balasan, dan Akihito langsung menyanjung betapa enaknya burger waktu itu, membuktikan lagi obsesinya. Yuki juga mengaku dapat banyak uang dari taruhan. Di titik itu, Fumi menajam. Fumi menanyakan uang apa yang dimaksud, dan saat tahu itu uang judi pertarungan, Fumi menegaskan uang itu harus disita dan diserahkan sesuai prosedur. Kalau tidak, Yuki bisa terseret kasus judi. Akihito menganggap itu tidak masalah besar karena dia sudah kriminal, tapi Fumi menolak logika itu. Fumi menilai Akihito tetap harus patuh aturan proyek. Meski begitu, Fumi mengakui untuk kasus pertama, Akihito tampil baik. Total pengurangan mencapai 265 hari, membuat sisa hukuman Akihito tinggal 499 tahun lagi. Fumi menilai itu lumayan, tapi pekerjaan masih panjang. Akihito menanggapinya dengan percaya diri, karena dia merasa tinggal menghajar orang jahat, mengumpulkan poin, dan semuanya beres. Fumi mengingatkan Akihito agar tidak lengah. Sekolah sebelumnya masalahnya terlalu jelas, sampai-sampai punya ring judi pertarungan anak culun. Fumi menegaskan sekolah berikutnya tidak akan mudah. Ada sekolah yang bahkan tidak bisa mereka selesaikan sendirian, karena kejahatan di sana tidak terlihat, bergerak seperti niat jahat yang bersembunyi. Fumi juga mengingatkan, mengejar poin dan menghajar orang jahat boleh saja, tapi yang lebih penting adalah niat menolong orang lain. Kalau ada orang terlihat kesusahan atau terluka, Akihito harus benar-benar mengulurkan tangan. Akihito menyetujui itu. Fumi kemudian menyuruh Akihito bersiap untuk besok dan tidur lebih cepat. Keesokan harinya, Akihito berangkat sendiri. Fumi sempat khawatir dan bertanya apakah Akihito baik-baik saja pergi tanpa ditemani, tapi Akihito menolak diperlakukan seperti bocah. Akihito pamit dengan nada yang terlalu santai, bahkan sempat memanggil Fumi dengan panggilan yang membuat situasinya terasa seperti rumah normal. Sebelum Akihito menghilang keburu Fumi menuntaskan penjelasan tentang sekolah baru. Fumi tertinggal seperti berbicara sendiri. Akihito berjalan ke pusat kota sambil menatap informasi sekolah di ponselnya. Masalahnya, Akihito ternyata tersesat total dan tidak paham arah. Dia bahkan tidak tahu mana utara. Di tengah kebingungan itu, Akihito melihat adegan yang mencurigakan. Seorang pria dewasa terlihat mengganggu seorang siswi kecil di pinggir jalan. Di kepala Akihito, nasihat Fumi terngiang lagi soal menolong orang yang tampak kesusahan. Akihito langsung mendekat dan mengusir pria itu. Pria itu membalas dengan hinaan kotor, meremehkan Akihito sebagai anak yang masih menyusu. Akihito tidak menunggu lebih lama. Tendangan Akihito menghantam wajah pria itu. Pria itu berusaha membalas dengan pukulan, namun Akihito menghindar rapi. Akihito kemudian menjalankan pelajaran tinju yang masih berputar di pikirannya. Siku rapat, pijakan mantap, pukulan depan sebagai tipuan, cari celah putar tubuh, lalu hantam lurus sampai tembus. Pukulan Akihito meledak di wajah pria itu. Darah muncrat dari hidung dan mulut seolah keluar dari setiap lubang. Pria itu makin besar dari lawan sebelumnya, tapi makin besar tubuhnya, makin keras jatuhnya. Pria itu langsung KO di jalan. Akihito lalu menoleh pada siswi itu dan menanyakan kondisinya. Nuansa aneh langsung muncul, karena Akihito tiba-tiba tersipu. Siswi itu berambut hitam panjang, bermata ungu, dan itu langsung jadi tipe Akihito. Siswi itu berterima kasih karena diselamatkan. Akihito meremehkan tindakannya sendiri dan menganggap menolong orang sudah jadi kebiasaannya. Lalu Akihito nekat meminta kontak, berdalih ingin memberi kesempatan pada siswi itu membalas budi. Di kepala Akihito itu terdengar seperti takdir konyol sampai dia sempat membayangkan apakah dia baru saja dapat calon istri. Siswi itu memperkenalkan diri sebagai Kasumi, menyatakan harus berangkat sekolah, tapi berjanji akan menghubungi suatu saat.
Akihito merasa hidupnya tiba-tiba indah. Dia menganggap pekerjaannya sebagai murid pindahan narapidana akhirnya dihargai para perempuan. Saat sadar orang-orang menatapnya karena dia tersenyum sendiri sambil melamun, Akihito menunduk dan membungkuk aneh untuk menutupi rasa senangnya. Hari itu menjadi hari pertama Akihito di sekolah kedua. Begitu masuk kelas, suasana berbeda total. Para siswi membicarakan mall dan lipstik baru, jauh dari nuansa ring tinju di SMA Kyomi. Guru meminta kelas tenang dan mengumumkan akan memperkenalkan murid pindahan baru. Akihito memperkenalkan dirinya, lalu langsung memerah karena menatap seisi kelas dan sadar itu kelas penuh perempuan. Para siswi heboh karena ini sekolah khusus perempuan, tapi mereka kedatangan murid pindahan laki-laki. Ada yang menilai Akihito pemalu dan lucu, ada yang memperhatikan kolar di leher Akihito, menganggap itu seperti cosplay aneh. Di tengah heboh itu, Akihito melihat Kasumi. Mata mereka bertemu dan seisi kelas seperti menghilang bagi Akihito. Akihito berusaha menahan tubuhnya sendiri agar tidak bereaksi memalukan, apalagi ini sekolah perempuan dan suasananya terlalu romantis di kepala Akihito. Kasumi mengenali Akihito sebagai pria yang menolongnya pagi tadi. Kasumi menjelaskan bahwa ada pria menyeramkan yang mengganggunya dan Akihito membantu. Kasumi tidak menyebut detail bahwa pria itu dibuat KO, seolah itu cuma detail kecil. Para siswi langsung menganggap itu takdir, seperti adegan dari komik romansa, sampai kelas jadi makin riuh. Akihito ikut larut dan menyiratkan pertemuan itu memang terasa seperti sudah ditentukan. Guru mengakhiri kegaduhan dan menegaskan Akihito mulai hari ini bergabung di kelas mereka. Guru juga menunjukkan sebuah kursi kosong dan menetapkannya sebagai tempat duduk Akihito. Akihito menerima dengan patuh. Hal pertama yang Akihito lakukan adalah mencoba akrab dengan siswi di sebelahnya dengan niat jadi tetangga meja yang baik, namun siswi berambut pendek itu hanya menatap dingin tanpa reaksi apapun, membuat Akihito merasa dipatahkan mentah-mentah. Akihito kesal karena ingin duduk dekat Kasumi, tapi malah terjebak di samping siswi dingin itu. Waktu pelajaran berjalan dan Akihito hampir mati karena tidak tahan belajar. Ketika jam makan siang tiba, Akihito akhirnya merasa diselamatkan. Kasumi mendekat dan mengajak makan siang bersama. Kasumi bahkan menggenggam tangan Akihito untuk menariknya. Akihito nyaris kewalahan menahan reaksi tubuhnya sendiri, lalu memaksa pikiran tetap waras dengan mengalihkan fokus pada hal-hal lain meski pikirannya sering melenceng ke arah yang sama-sama berbahaya. Kasumi memuji bekal Akihito yang terlihat enak lalu menanyakan apakah dibuat oleh ibunya. Akihito menolak dan memberi penjelasan tentang Fumi. Kasumi sempat mengira itu buatan pacar, tapi Akihito menekankan Fumi lebih seperti kakak perempuan. Akihito bahkan merasa perlu menegaskan status itu seolah takut disalahpahami. Kasumi terlihat lega mendengarnya dan Akihito menyadari kata lega itu berarti lebih dari sekadar sopan santun. Kasumi lalu bercerita tentang posisinya sebagai ketua kelas. Akihito mendengar itu sambil melamun soal kehidupan pasangan sampai pikirannya melompat jauh ke hal-hal seperti punya anak karena Akihito sudah keburu menganggap hubungan mereka serius di kepalanya. Kasumi mengakui tetap aneh ada laki-laki pindah ke sekolah perempuan. Akihito menjelaskan dirinya datang untuk menyelesaikan masalah sekolah. Kasumi menanyakan masalah apa dan Akihito menjawab dengan cara konyol, menyebut seolah sekolah itu kekurangan vitamin D. Akihito juga berjanji kalau ada orang jahat atau kompetitor, dia akan menghajar mereka. Para siswi tidak paham maksudnya dan hanya menganggap Akihito lucu. Akihito lalu bertanya apakah ada kejadian aneh atau rumor berbahaya di sekolah itu. Kasumi mengaku tidak ada rumor berbahaya. Kasumi juga balik menanyakan apakah Akihito merasakan sesuatu sejak datang dan Akihito menolak merasakan hal mencurigakan. Kasumi merasa itu membuktikan sekolah ini aman dan menyuruh Akihito menikmati hidup sekolah yang normal. Kasumi menyebut aktivitas wajar seperti belajar, ikut klub, berkumpul dengan teman atau punya pasangan. Akihito setuju, meski di kepalanya itu terdengar seperti hidup rumah tangga. Saat makan, Kasumi melihat ada noda saus di wajah Akihito dan membersihkannya dengan tangan. Akihito mengucapkan terima kasih lalu mendorong suasana ke arah yang lebih intim, ingin dipanggil dengan sebutan yang terlalu cepat. Kasumi justru meminta Akihito memanggilnya lebih akrab dan Akihito salah menangkap arah sampai suasana jadi makin canggung sekaligus menggemaskan di mata siswi lain. Kasumi menilai reaksi malu Akihito itu lucu.
Dari sisi lain kelas, siswi dingin yang menolak Akihito tadi terus mengamati tanpa ekspresi. Hari itu berakhir tanpa insiden. Sekolah terasa damai. Akihito bahkan sempat bertanya dalam hati apakah Fumi salah memilih sekolah. Namun saat pulang, Akihito mendengar namanya dipanggil. Kasumi berlari mendekat, lalu tanpa sengaja menempelkan dada ke lengan Akihito. Akihito hampir meledak oleh pikirannya sendiri dan berusaha mati-matian tetap keren agar tidak melakukan hal bodoh. Kasumi mengajak pulang bersama dan sampai sejauh itu Akihito tidak merusak suasana. Dalam perjalanan Akihito menceritakan dirinya pernah menghajar banyak orang dan menyelesaikan masalah di sekolah sebelumnya. Kasumi memuji Akihito kuat dan mengaku menyukai pria yang kuat. Akihito langsung merasa Kasumi menyukainya, lalu pikirannya meloncat ke hal-hal terlalu cepat seperti ciuman karena dia menilai Kasumi tidak keberatan pada sisi brutalnya. Kasumi juga meminta kalau ada orang menyeramkan mengganggunya lagi, Akihito harus melindunginya. Akihito memberi janji besar dengan penuh percaya diri, menyatakan dia pasti akan melindungi Kasumi. Akihito menatap wajah Kasumi dan merasa itu yang disebut cinta. Sore itu, Akihito pulang. Fumi menyambut dan menilai Akihito kembali sebelum jam malam, lalu memuji itu sebagai kemajuan. Fumi menanyakan bagaimana hari Akihito dan apakah ada progres. Akihito tidak menjawab, karena pikirannya masih terjebak pada momen Kasumi menempel ke lengannya. Fumi merasa Akihito tidak mendengar. Akihito lalu menyatakan sekolah itu tidak punya masalah sama sekali, sampai Akihito merasa proyek ini tidak dibutuhkan. Akihito mulai berbicara seperti ingin berhenti jadi murid pindahan narapidana, karena Akihito merasa Kasumi pantas punya masa sekolah yang bahagia tanpa kekacauan. Fumi menolak keras. Fumi menegaskan Akihito tidak bebas memilih hidup bahagia seenaknya. Akihito dilepas dengan syarat khusus, dan Akihito tetap narapidana dengan hukuman ratusan tahun. Fumi menekankan, kalau Akihito mundur dari proyek, Akihito akan dikembalikan ke sel isolasi. Akihito langsung mengingat neraka penjara dan menyerah. Akihito mengaku salah dan setuju melanjutkan peran itu. Keesokan harinya di sekolah, Akihito masih bertanya-tanya apa yang harus diselesaikan di tempat yang terlihat damai ini. Akihito memberi salam saat membuka pintu kelas, lalu langsung terpaku. Di depan matanya ada seorang siswi berlutut sambil menangis. Beberapa siswi lain memegang alat cukur rambut dan sedang mencukur kepalanya. Siswi yang dicukur itu adalah tetangga meja yang kemarin menatap dingin Akihito. Akihito menuntut penjelasan dengan kebingungan, mengira itu permainan. Para siswi menertawakan kebingungan Akihito dan menyebut mereka hanya membantu siswi itu dengan gaya rambut. Kasumi ikut membungkus situasi itu dengan nada santai, seolah ini hal wajar, bahkan menyebut gaya botak itu sedang tren. Kasumi menyatakan siswi itu memang menyukainya. Para siswi menekan memaksa siswi yang dicukur itu mengiyakan bahwa dia suka gaya itu. Siswi itu masih menangis, keringat menetes karena takut, dan jawabannya hanya berupa persetujuan kosong yang terdengar tidak punya daya. Akihito sempat merasa lega, mengira dirinya salah paham, dan ini bukan pembulian. Kasumi terkekeh membuat Akihito makin mudah percaya. Namun kenyataan di depan mata tetap mengerikan. Kulit kepala siswi itu sampai berdarah di garis rambut, seperti dicukur terlalu kasar. Di kelas berikutnya, guru memanggil nama siswi itu dan nama Akihito. Guru menetapkan mereka berdua sebagai petugas kebersihan untuk minggu itu. Siswi itu berdiri memakai wig tanpa ekspresi, sementara Akihito hampir ambruk hanya karena membayangkan harus bersih-bersih. Setelah jam selesai, meja dan kursi disingkirkan. Kelas kosong dan hanya tersisa mereka berdua menyapu lantai dalam suasana yang mendadak terasa jauh lebih gelap daripada yang Akihito bayangkan sejak awal. Moka terus menjalankan tugas bersih-bersihnya dengan wajah kosong. Dari luar terlihat biasa, tapi sorot matanya seperti menyimpan banyak hal yang sengaja dikunci rapat. Akihito tetap sebodoh itu soal suasana. Dia menatap Moka lama, heran kenapa gadis itu kaku dan canggung terus. Akihito lalu menanyakan kenapa Moka memakai wig. Karena di kepala Akihito, Moka baru saja dapat gaya rambut bagus kemarin.
Moka jelas merasa pertanyaan itu keterlaluan, seperti Akihito sengaja menutup mata. Moka menahan emosi dan menantang apakah itu sindiran. Akihito malah salah kaprah, menganggap perempuan suka dipuji, lalu mencontohkan Fumi yang terlihat senang kalau dipuji. Akihito menyimpulkan dengan polos bahwa kalau itu gaya rambut tren yang Moka mau, berarti Moka sebenarnya suka, hanya saja disembunyikan di balik wig. Kalimat itu langsung memicu ledakan. Moka menegaskan dia sama sekali tidak menginginkan itu. Akihito kebingungan kenapa Moka marah mendadak. Moka menolak bicara dengan orang yang suka menjilat seseorang seperti dia. Akihito mengejar maksudnya dan menebak nama Kasumi. Moka membenarkan, lalu menekankan ini bukan hanya tentang dirinya. Ada orang lain yang sudah menderita juga. Akihito bereaksi defensif. Dia menuntut bukti dan menuduh Moka mungkin cuma menyebar rumor. Moka membalas dengan tindakan. Moka melepas wignya dan memperlihatkan kulit kepalanya yang rusak parah. Bekas luka di sana tidak terlihat seperti insiden sekali, melainkan jejak panjang dari perlakuan alat cukur yang dilakukan berulang-ulang. Akihito terpaku. Meski sudah melihat, Akihito tetap mencoba menyangkal. Di mata Akihito, Kasumi itu imut dan terlihat baik. Moka menggertakkan gigi, air matanya mulai naik, sementara Akihito terus bersikeras tidak mungkin Kasumi melakukan itu. Moka akhirnya kehilangan kontrol. Moka menampar Akihito keras sampai kepala Akihito terpental ke samping dan bekas tamparan merah membekas di pipinya. Moka menegaskan Akihito baru mengenal Kasumi beberapa hari dan tidak tahu apa-apa, tapi sudah sok datang sebagai penyelamat yang bisa menyelesaikan masalah semua orang. Moka juga menolak sikap Akihito yang tiba-tiba merasa paling benar. Di saat itu juga pintu terbuka. Kasumi masuk dan menanyakan apa yang terjadi. Wajah Moka langsung dipenuhi ketakutan karena tatapan Kasumi mengunci Moka seperti ancaman. Akihito menyebut Moka barusan memukul wajahnya. Kasumi menekan Moka menuntut pengakuan dan alasan, lalu memerintahkan Moka meminta maaf. Tubuh Moka gemetar hebat, tapi dia memaksa dirinya meminta maaf. Akihito yang masih polos dan masih tertarik menjaga kedamaian justru menenangkan Kasumi dan menganggap semuanya baik-baik saja. Kasumi langsung kembali manis. Kasumi menanyakan apakah tugas bersih-bersih sudah selesai, lalu mengajak Akihito pulang bersama lagi. Akihito mengiyakan. Kasumi menggandeng lengan Akihito dan menariknya keluar kelas sementara Moka tertinggal dengan tangan menyilang, menangis marah karena jelas merasa hancur dan dipermainkan. Di perjalanan pulang, Akihito kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akihito menikmati momen berjalan berdua, merasakan Kasumi menggandeng lengan dengan santai, mencium aroma yang menurutnya harum dan makin yakin Kasumi itu gadis sempurna. Akihito tanpa sadar melontarkan keinginan agar mereka selalu bersama seperti itu. Akihito sempat panik karena merasa itu terucap keras, namun Kasumi justru membalas bahwa dia juga ingin bersama selamanya. Kasumi lalu meminta Akihito datang besok pukul 8 pagi ke ruang kelas kosong di sebelah, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Akihito menyanggupi. Kasumi memastikan Akihito benar-benar berjanji, dan Akihito mengukuhkan janji itu. Saat hendak berpisah, Kasumi menahan Akihito karena ada sesuatu yang lupa diberikan. Akihito menoleh lalu menerima gestur singkat yang membuat pipinya panas dan kepalanya melambung. Akihito pulang dengan perasaan menang, sampai pikirannya melompat ke rencana hidup yang terlalu jauh. Malam itu Kasumi berjalan di jalur bata. Pria berbaju ungu yang sebelumnya pernah dihajar muncul lagi, dan bukan cuma dia. Ada sekelompok pria bersetelan rapi, berbaris, dan membungkuk serempak pada Kasumi. Pria berbaju ungu menyampaikan terima kasih atas kerja keras Kasumi, membuat jelas bahwa Kasumi terhubung dengan orang-orang yang bergerak seperti kelompok kekuasaan. Keesokan paginya di sekolah, Akihito datang lebih awal. Akihito mondar-mandir di depan ruang kelas kosong, menebak-nebak apa yang akan dibicarakan Kasumi, dan pikirannya terus memutar fantasi bahwa Kasumi akan menyatakan sesuatu yang besar. Pintu terbuka dan Akihito menyangka Kasumi yang datang. Ternyata Moka muncul, memakai wig baru yang tampak rapi. Akihito kesal dan menanyakan alasan Moka ada di sana. Moka menunduk, mengatakan dia sedang menunggu Kasumi, lalu diam lama tanpa berani menatap. Akihito mendesak Moka cepat bicara karena Akihito merasa punya rencana besar di kepala. Akihito juga sempat waspada, takut Moka menampar lagi.
Tiba-tiba Moka menyatakan perasaan suka pada Akihito dan meminta Akihito menerimanya. Akihito membeku karena pikirannya masih dipenuhi Kasumi. Setelah itu Moka melakukan tindakan ekstrem yang mengarah ke situasi seksual. Pada titik ini kejadian berlangsung sangat singkat dan kacau dan Akihito terpancing reaksi tubuhnya sendiri. Tapi Akihito akhirnya menahan diri. Akihito mendorong Moka menjauh dan menolak, menegaskan itu tidak benar. Akihito menyatakan dia sudah menganggap dirinya punya calon pasangan bernama Kasumi. Moka menahan rasa malu dan kecewa, lalu kembali menutup diri seperti biasa, menunduk tanpa kata. Akihito langsung keluar kelas dengan tubuh tegang, seolah mencoba terlihat setia, tapi wajahnya menunjukkan konflik yang jelas. Di lorong, Akihito langsung berhadapan dengan sekelompok siswi yang memegang ponsel dan sudah merekam semuanya. Di tengah mereka, Kasumi berdiri sambil merokok, ekspresinya dingin seperti bos geng. Akihito buru-buru membela diri, menyatakan situasinya bukan seperti yang terlihat dan Moka melakukan itu tanpa dipaksa. Kasumi menertawakan pembelaan itu. Kasumi meniupkan asap rokok ke wajah Akihito dan mengaku semua ini memang jebakan. Kasumi menyatakan dia sengaja merekam bukti untuk menghancurkan Akihito, karena sejak awal dia hanya berniat memeras, mempermalukan, dan merusak hidup Akihito lewat label pelecehan. Kasumi mengolok Akihito karena benar-benar tertipu akting manis dan bahkan jatuh cinta. Siswi-siswi lain ikut menertawakan Akihito, menyebutnya menjijikkan dan pecundang, sambil terus merekam. Akihito mencoba melawan dengan kata-kata, mengingatkan bahwa Kasumi pernah menyatakan ingin bersama selamanya. Kasumi tidak peduli. Kasumi melangkah maju dan menekan bara rokok ke dahi Akihito, meninggalkan luka bakar yang mengepul. Akihito terpental oleh guncangan fisik dan mental, sementara tawa mereka makin pecah. Kasumi lalu menghantam hidung Akihito dengan ponsel sampai darah menyembur. Setelah itu Kasumi mengusir Akihito, lalu mengalihkan perhatian pada hal sepele seperti sepatunya yang kotor oleh darah. Kasumi memerintahkan seseorang menjilat sepatu itu bersih sambil siswi lain menyoraki dan merekam. Moka membeku ketakutan, lalu jatuh berlutut dan merangkak ke sepatu Kasumi yang berlumur darah. Moka dipaksa mendekat dan dipermalukan di depan semua orang, lalu dipaksa mengucapkan sesuatu yang makin menjatuhkan martabatnya. Tawa mereka menelan sisa harga diri Moka. Kasumi kemudian memerintahkan tindakan kekerasan baru. Kasumi menyuruh seseorang mengambil alat cukur dan mencukur Moka lagi, sambil menjanjikan imbalan yang menjijikkan jika perintah itu dijalankan. Kasumi menarik wig Moka dan menyatakan Moka akan dibuat lebih pendek lagi. Di titik itu, amarah Akihito menumpuk sampai nyaris meledak. Akihito mengingat betapa bodohnya dia karena percaya pada semua kebohongan hanya karena jatuh cinta. Akihito berdiri menatap Kasumi dan akhirnya menyimpulkan bahwa semua itu memang sandiwara sejak awal. Kasumi menanggapinya dengan sinis, seolah Akihito baru saja menyadari hal paling jelas. Kasumi memerintah Akihito jadi anak baik. Moka masih berlutut, Akihito memegang alat cukur, dan Kasumi terus merokok seperti tak ada yang penting. Ketegangan mengeras seperti jeda panjang sebelum ledakan. Akihito bergerak. Akihito menggerakkan alat cukur itu ke rambut Kasumi, mencukur dari bagian depan ke atas kepala. Rambut hitam panjang Kasumi runtuh ke lantai. Lorong mendadak membeku. Kasumi terpaku, tidak percaya seseorang yang dia anggap pecundang berani menyentuh kehormatannya di depan umum. Akihito meniru gaya Kasumi, menyebut itu gaya rambut tren yang baru. Moka menatap dengan mulut menganga sementara siswi-siswi lain membisu. Keheningan mereka terasa lebih keras dari teriakan. Salah satu siswi tidak tahan dan tertawa kecil. Tawas kecil itu langsung berubah jadi bencana. Kasumi menoleh dengan amarah penuh dan menuntut siapa yang tertawa. Siswi itu panik menyangkal, mengangkat tangan, memohon dipercaya. Kasumi bergerak secepat kilat. Kasumi merebut alat cukur dari tangan Akihito dan melampiaskan amarah pada gengnya sendiri. Kasumi menghukum satu demi satu siswi dengan cara yang brutal dan sadis, membuat lorong berubah kacau. Kasumi seperti monster yang kehilangan kendali, menyerang siapapun yang berada di jalurnya, sementara jeritan dan kepanikan menyapu tempat itu. Setelah itu, Kasumi mencari Akihito dan Moka dengan amukan yang makin liar. Kasumi mengancam akan mencabik Akihito dengan kekejian ekstrim begitu Kasumi menemukan mereka. Akihito dan Moka melarikan diri, dan adegan berpindah ke area dekat jembatan besar. Wig Moka berkibar ditiup angin saat mereka berlari. Di tempat yang lebih aman, Moka menunduk dan meminta maaf.
Moka mengaku dulu mengira Akihito idiot, tapi sekarang Moka sadar Akihito cuma orang yang terlalu tulus dan terlalu mudah percaya. Akihito juga meminta maaf karena tidak mempercayai peringatan Moka sejak awal, lalu menegur Moka karena tidak langsung bilang kalau dia dibully dan dipaksa melakukan hal-hal mengerikan. Moka menjelaskan itu tidak semudah itu, karena tidak ada yang berani melawan Kasumi. Moka juga menegaskan Akihito sudah terlanjur tergila-gila pada Kasumi, jadi suara Moka hampir pasti tidak akan didengar. Moka lalu membuka identitas Kasumi. Kasumi terhubung dengan sindikat Yakuza lokal dan ayah Kasumi adalah bos besar di sana. Karena kekuatan itu, Kasumi bisa melakukan apapun di sekolah. Siapapun yang melawan atau mengganggu akan dihancurkan, seperti yang Akihito lihat sendiri di lorong. Moka kemudian menceritakan kejadian paling gelap. Dulu seorang teman Moka pernah berani melawan saat Kasumi membuli. Teman itu dipukuli sampai hancur, lalu dipaksa naik ke atap sekolah. Kerumunan meneriakkan dorongan agar temannya melompat. Saat Kasumi kehilangan kesabaran, Kasumi menendang temannya melewati pagar pembatas. Moka menyaksikan semuanya. Kasumi bahkan menertawakan kondisi korban, sementara orang-orang di sekitar hanya berbisik bahwa itu sudah kelewatan. Begitu Kasumi menoleh menuntut mereka diam, semua orang langsung bungkam. Sejak hari itu, teror Kasumi makin menjadi. Moka pernah dipaksa tertawa bersama Kasumi setelah tragedi itu, dipaksa menelan rasa bersalah karena tidak sanggup melawan. Moka sempat mencoba melapor pada guru yang dipercaya. Guru itu menjanjikan semuanya akan baik-baik saja dan akan mengurus masalah ini, sehingga Moka sempat berharap tirani Kasumi akan berakhir. Harapan itu mati keesokan harinya. Guru yang dipercaya berdiri di samping Kasumi dengan senyum biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Guru itu malah membongkar laporan Moka dengan cara mempermalukan, dan Kasumi menegaskan ayahnya bisa membeli dan memiliki apapun, termasuk orang-orang yang Moka kira berpihak padanya. Kasumi lalu menyatakan Moka akan dibuat menderita tanpa akhir karena berani menentang. Dari situlah pembulian pada Moka dimulai dan terus berjalan setiap hari, sampai Moka merasa tidak punya siapa-siapa. Akihito menegaskan Moka punya dia sekarang. Namun Akihito juga mengingatkan bahwa melawan Kasumi berarti seluruh sindikat akan memburu mereka. Akihito tetap mengangguk, menyatakan dirinya mungkin gila, tapi kini ada seseorang yang layak diselamatkan. Akihito bahkan menyatakan tidak keberatan berhadapan dengan Yakuza, karena dia sendiri adalah murid pindahan narapidana. Moka tertawa kecil dan meminta maaf karena tertawa, bukan mengejek, melainkan karena Akihito terlalu aneh, tapi terasa bisa dipercaya. Moka menilai Akihito orang yang ganjil, tapi membuat Moka merasa aman untuk pertama kalinya. Moka lalu melontarkan godaan yang canggung, sementara Akihito ikut terbawa suasana sebelum Moka pamit pulang dan meninggalkan Akihito dengan tekad baru bahwa dia bisa mengubah keadaan dengan kekuatannya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, guru melakukan absen. Kasumi tidak hadir, Moka juga tidak hadir. Akihito langsung merasa itu pertanda buruk karena dua orang yang paling berbahaya dan paling rapuh tiba-tiba hilang bersamaan. Kelas mencoba berjalan normal sampai pintu kelas ditendang terbuka oleh seorang pria bersetelan putih yang jelas bukan bagian sekolah. Akihito mengerti. Orang luar yang tampak seperti Yakuza benar-benar datang mencarinya. Pria itu menyatakan ini tempat Akihito mati. Akihito yang sudah lelah dan kelaparan malah menyambutnya dengan amarah yang siap meledak, merasa sudah waktunya menghajar seseorang lagi. Adegan berpindah ke sebuah gedung mewah yang disebut hotel milik organisasi. Di sana Kasumi berada bersama Moka yang terlihat ketakutan. Kasumi mengklaim Akihito seharusnya sudah mati di sekolah dan merencanakan kekejian berikutnya. Kasumi menunggu kedatangan orang-orang tua, berniat mempermalukan dan menghancurkan Moka sambil merekam semuanya. Moka ketakutan, tapi pikirannya justru pada Akihito, merasa semua ini terjadi karena dirinya. Saat Kasumi hendak membuka pintu menyambut tamu, sesuatu menghantam wajah Kasumi dengan brutal sampai tubuhnya terlempar dan wignya terlepas. Akihito muncul, menilai target ini bernilai poin besar. Moka langsung memanggil Akihito dengan lega, sementara Kasumi kebingungan dan menuntut tahu bagaimana Akihito bisa menemukan mereka dan apa yang terjadi pada anak buahnya. Akihito menjelaskan dengan santai bahwa dia menghajar semua orang yang dikirim ke sekolah sampai mereka menyerah dan membocorkan lokasi ini. Kasumi tidak percaya Akihito bisa menghabisi satu kelompok sendirian. Moka memohon ditolong dan Akihito mengiyakan karena memang itu alasan dia datang. Kasumi mencoba mengancam dengan nama ayahnya, menyebut dirinya putri bos besar sindikat. Seorang pria tua bertato, pengawal elit bernama Damoto, maju dan menahan
Akihito. Damoto menegaskan Akihito tidak bisa menyentuh Young Miss selama Damoto ada. Akihito menolak mundur dan menegaskan dia hanya datang untuk menghajar Kasumi. Pertarungan dimulai. Akihito meluncurkan hujan pukulan cepat, tapi Damoto menghindar mudah dan mengejek Akihito yang seolah meniru tinju. Damoto kemudian meraih Akihito dan membantingnya ke lantai, lalu melemparkannya melintasi ruangan seperti boneka. Damoto disebut jenius judo dan Akihito seperti tidak punya bobot di tangan pria itu. Akihito menolak disebut murid biasa, menegaskan dirinya murid pindahan narapidana. Akihito mencoba mengakali pegangan dengan melepas baju, tapi Damoto tetap menemukan titik cengkeram, bahkan mencengkeram tulang selangka Akihito seperti pegangan, lalu melempar Akihito lagi dengan teknik yang terasa mematikan. Moka panik mengira Akihito mati, sementara Kasumi tampak menikmati penderitaan itu. Damoto dipuji punya kekuatan cengkeram yang tidak masuk akal. Sedikit ketidakteraturan saja, dia bisa mencengkeram tanpa ragu. Kasumi memerintahkan Damoto menghabisi Akihito dan Damoto siap melakukannya. Namun Akihito bangkit lagi. Damoto heran bagaimana Akihito bisa berdiri setelah lemparan-lemparan itu. Damoto menanyakan apakah Akihito punya dasar judo, karena Akihito sempat menetralkan lemparan tertentu. Akihito memberi jawaban konyol bahwa dulu Fumi sering melempar dirinya saat kecil. Dan itu membuat Moka malah merasa makin simpati. Damoto menerjang lagi dan menangkap lengan Akihito, lalu mengunci dengan cepat seperti armbar terbang, membuat Akihito sulit bergerak. Damoto mengancam akan mematahkan lengan kanan, lalu menyusul lengan kiri untuk menyeimbangkan. Situasi terlihat buruk karena tubuh Damoto seperti pilar baja. Di saat terkunci, Damoto mendadak kena serangan balik. Damoto tidak langsung paham dari mana datangnya. Damoto lalu menyadari Akihito melakukan tindakan gila. Akihito memaksa tubuhnya keluar dengan cara ekstrem yang menyakitkan demi menciptakan celah gerak, lalu memukul. Damoto menyimpulkan Akihito sengaja merusak tubuhnya sendiri agar lepas dari kuncian hanya untuk bisa memberi satu pukulan. Kasumi tetap menekan Damoto agar menyelesaikan. Damoto menilai lengan kanan Akihito sudah tidak berguna, sehingga Akihito hanya akan bisa menyerang dengan lengan kiri. Akihito membalas dengan kenyataan yang membuat semua orang ngeri. Akihito tetap memukul keras sampai Damoto terpental dan memuntahkan darah. Akihito mengangkat lengan kanannya yang sudah rusak seperti piala, menertawakan anggapan tidak berguna, dan menyatakan itu cuma luka kecil bagi dirinya. Para saksi trauma melihat seseorang yang seharusnya sudah lumpuh justru makin liar. Damoto mulai kehilangan keyakinan. Damoto menyimpulkan lemparan dan kuncian tidak cukup, bahkan pematahan tulang pun mungkin tak akan menghentikan Akihito yang menyerang seperti maniak. Damoto sempat menyatakan menyerah dan menjulurkan tangan, tapi gerakannya tetap mencoba mencari cengkeram di tulang selangka seperti sebelumnya. Akihito mencoba menghindar, namun tetap kena hantaman keras yang membuat tubuhnya terpental dan menghancurkan meja kecil saat jatuh. Moka cemas, sementara Kasumi kembali mengolok, menegaskan tidak ada akhir bahagia bagi orang seperti Moka. Kasumi menyatakan Akihito sudah kalah sejak awal, bahkan menyebut kelemahan Damoto seolah hanya aku cuma tahu judo. Namun saat semua mengira Akihito pingsan, Akihito masih bergerak. Akihito meraih lengan Damoto. Damoto kaget karena merasa Akihito seperti bergerak dalam keadaan setengah sadar. Akihito menampilkan senyum psikopat, lalu memakai teknik Damoto sendiri. Akihito menyatakan lemparan bahu tidak butuh dua tangan. Damoto sadar Akihito mencoba menjatuhkannya dengan tekniknya sendiri, dan itu membuat Damoto panik. Akihito menyeret Damoto ke arah jendela. Damoto berusaha menstabilkan titik berat, tapi ada cairan licin di lantai, disebut sebagai minyak bayi yang tertinggal dari lemparan sebelumnya. Akihito tertawa dan mengakui itu rencana sejak awal. Keduanya terlempar bersama melewati jendela. Kaca pecah beterbangan, lalu jatuh bebas ke air. Moka menjerit memanggil Akihito. Benturan menghantam air dengan cipratan besar. Damoto terlihat mengambang, sementara Akihito tidak langsung terlihat. Lalu muncul pemandangan absurd. Damoto muncul dengan sesuatu tersangkut di mulutnya, seolah menelan ikan saat jatuh. Kasumi panik merasa situasinya lepas kendali dan ingin kabur. Namun Kasumi memukul Moka keras agar Moka tidak pergi dan bersumpah akan menahan Moka sampai
sampai Akihito kembali meski harus menunggu bertahun-tahun. Di tengah itu Akihito tiba-tiba muncul lagi, menyapa santai seolah tidak baru saja jatuh dari ketinggian. Kasumi langsung berubah sikap, mencoba merayu dan menyuap Akihito dengan uang serta hamburger. Kasumi juga menawarkan hal-hal seksual sebagai umpan. Akihito menolak meski terlihat tergoda sesaat. Moka kesal dan melawan, menegaskan dirinya lebih baik. Kasumi kemudian menunjukkan senjata tajam yang disembunyikan dan mencoba menusuk Akihito. Akihito menghindar lalu menekan Kasumi dari jarak dekat dan membalas dengan pukulan keras, bahkan menggunakan lengan yang sudah rusak sampai Kasumi terpental dan memuntahkan darah. Setelah itu, ringkasan kasus sekolah kedua ditutup. Putri ketua Kujo Group, Kujo Kasumi, akhirnya menyerahkan diri dan mengaku. Beberapa siswi lain yang ikut terlibat pembulian juga dihukum. Pihak biro mengakui hasilnya, namun tetap merasa metode yang dipakai meninggalkan rasa tidak nyaman dan berisiko menodai proyek mereka. Di atas kertas, semua orang di kantor itu selalu paham dan selalu mendukung. Tapi kenyataannya, pujian biasanya baru berhenti jadi ucapan manis saat masalah besar benar-benar meledak. Setelah rapat selesai, Fumi keluar dari kantor seperti biasa, masih membawa beban proyek yang terus dipaksa jalan tanpa boleh gagal. Di luar ada seseorang yang diam-diam memotret Fumi di tempat umum, jelas dengan niat yang nggak beres. Namun Fumi bukan tipe yang gampang kecolongan. Dalam sekejap, orang itu sudah dipaksa berlutut dan lengannya nyaris dipatahkan sebelum sempat kabur. Baru setelah wajahnya jelas, Fumi sadar itu bukan ancaman serius, melainkan orang yang dia kenal. Orang itu ternyata Direktur Saki. Fumi menahan diri sebelum benar-benar membuat situasinya jadi bencana, sementara Saki juga langsung menegaskan agar orang tadi berhenti main-main, karena sedikit lagi lengan itu benar-benar selesai. Mereka kemudian makan siang bersama. Saki membahas hasil yang baru saja terjadi, dari sekolah berandal sampai kasus Kujo Group. Fumi sudah menyelesaikan masalah demi masalah yang bahkan pihak biro sendiri tidak sanggup sentuh. Saki mengaku heran dan tetap kagum karena dia juga tidak menyangka Akihito bisa memberikan hasil setajam itu. Di meja itu mereka membahas sistem poin. Saki memeriksa aplikasi poin di ponsel dan kagum karena fiturnya terasa terlalu mudah. Dengan memindai seseorang, sistem bisa menentukan angka yang seolah menunjukkan seberapa jahat target tersebut. Fumi menjelaskan sistem itu pada dasarnya mengidentifikasi lewat pengenalan wajah, sementara poinnya dialokasikan oleh Biro Pendidikan Khusus. Saki menangkap implikasinya. Kalau begitu, yang menghitung dan menilai poin itu pasti terhubung dengan program pengawasan pemerintah. Kamera pengawas di seluruh negeri memantau kehidupan warga, sementara publik sama sekali tidak tahu sistem itu ada. Fumi tidak menyangkal. Justru itulah alasan Biro Pendidikan Khusus berdiri, karena kebijakan pendidikan tertentu memang dijalankan secara rahasia. Meski proyek sejauh ini lancar, tekanan tetap menempel. Fumi menegaskan kalau proyek gagal, dia yang akan memikul tanggung jawab penuh. Saki menilai Fumi punya nyali yang jarang dimiliki orang muda, lalu menanyakan sekolah mana yang akan jadi target berikutnya. Fumi menyebut nama SMA Pesaiko. Di permukaan, itu sekolah dengan reputasi disiplin terbaik di Jepang. Namun Fumi juga menekankan ada rumor yang mengkhawatirkan beredar di balik citra rapi itu. Sementara itu, di sekolah sebelumnya, Akihito sedang berpisah dengan Moka. Moka menahan Akihito seolah tidak mau ditinggal. Tapi Akihito menegaskan dia tidak pergi dari Jepang, hanya pindah tugas karena proyek terus berjalan. Moka masih ingin menjalankan adegan yang mereka biasa lakukan di ruang kelas kosong dan pembicaraan mereka bergerak ke arah yang terlalu intim. Bagian itu berlangsung dengan nada menggoda dan berlebihan, namun intinya adalah mereka bertukar kontak dan menyepakati akan tetap berhubungan selama Akihito menjalankan tugas. Akihito pulang ke rumah Fumi dengan hitungan sendiri. Poin yang dikumpulkan dari sekolah kedua dan kasus sebelumnya dijumlahkan, sampai Akihito menyebut totalnya mencapai 710 poin. Fumi memperingatkan Akihito agar tidak memaksa diri, lalu menjelaskan secara kasar itu setara kira-kira 2 tahun pengurangan hukuman. Akihito langsung semangat dan merasa pencapaiannya luar biasa. Di tengah euforia, Akihito tiba-tiba menyadari sesuatu. Di sekolah kedua, dia akhirnya mengerti bahwa yang penting bukan cuma memukul orang jahat, tapi juga benar-benar terkoneksi dengan orang yang butuh ditolong. Akihito mengakui dia dulu menilai orang hanya dari tampilan, terutama soal Kasumi dan Moka. Fumi menilai itu perkembangan yang bagus. Fumi menyuruh Akihito menyerap pelajaran itu, lebih banyak mendengar, lalu berpikir sebelum bereaksi, dan membawa sikap itu ke sekolah berikutnya. Hari itu Akihito berangkat ke sekolah baru. Dari luar, SMA Saiko terlihat seperti lembaga militer.
Siswa-siswanya memakai ban lengan seperti agen rahasia. Akihito sempat menganggap ini bakal seru, sampai sekelompok murid mendekat dan mulai mengusik penampilannya. Salah satu murid menarik rambut Akihito dan mempertanyakan warna pirangnya seolah itu pelanggaran besar. Murid lain datang dan menuntut Akihito menyebut kelas serta nomor siswa. Akihito mengaku tidak tahu karena dia hanya murid pindahan proyek. Mereka tidak peduli. Salah satu dari mereka mendorong Akihito tanpa alasan jelas membuat Akihito kesal. Akihito membalas spontan. Satu pukulan menghantam wajah si pendorong sampai darah menyembur. Kerumunan langsung menegang dan menuntut Akihito sadar diri karena orang yang baru dipukul itu bagian dari komite disiplin SMA Saiko. Mereka menganggap diri sebagai garda harapan yang memotong kejahatan demi melindungi kehidupan sekolah. Mereka menuduh Akihito sudah melanggar beberapa aturan sejak detik pertama. Rambut dicat dan seragam tidak sesuai. Akihito membantah rambutnya alami dan mereka yang lebih dulu memulai dengan menarik rambut dan mendorong. Namun komite menolak alasan. Saat Akihito mulai terkepung, seseorang masuk dengan aura otoritas. Para anggota komite langsung berdiri tegap. Orang itu ternyata ketua komite bernama Sheba. Begitu Sheba turun tangan, suasana jadi lebih buruk. Sheba mengeluarkan boken seperti pedang samurai kayu dan langsung menghajar Akihito dengan teknik yang terdengar seperti jurus formal. Akihito terpental jauh, bahkan sempat mengakui dalam benaknya bahwa pukulan itu cepat dan kuat. Sheba menegaskan dirinya akan menegakkan keadilan, lalu menghajar lagi sampai Akihito terdorong mundur dan jatuh terduduk. Namun di tengah itu Sheba menyadari sesuatu. Sheba mencabut beberapa helai rambut Akihito dan mencium rambutnya, lalu menyimpulkan tidak ada bau pemutih. Rambut Akihito memang alami. Akihito merasa itu seharusnya sudah jelas sejak awal. Sheba lalu memperhatikan kolar di leher Akihito. Akihito menjelaskan dia dipaksa memakai itu dan Sheba menyuruh melepasnya. Akihito menolak karena kolar akan meledak jika dilepas. Sheba menerima informasi itu tanpa banyak reaksi, seolah ledakan kolar bukan hal penting. Sheba malah menegur bawahannya karena menyerang Akihito lebih dulu, lalu memerintahkan agar mereka lebih hati-hati. Sheba menanyakan nama murid pindahan itu. Akihito memperkenalkan diri. Sheba menegaskan Akihito harus menutup kancing kemejanya dan segera ikut apel pagi. Komite lalu membubarkan diri ke kelas masing-masing dengan kedisiplinan yang nyaris seram. Di dalam sekolah, lorong terlihat rapi dan bersih, seperti tidak ada setitik debu pun yang berani hidup. Akihito menaruh kepala di meja dan merasa sudah lelah padahal baru pagi. Salah satu anak komite menyadari Akihito satu kelas dengannya dan tampak tidak senang. Pengeras suara mengumumkan apel pagi. Semua siswa berbaris sempurna dan mengulang sumpah moral secara serempak. Bagi Akihito, suasana ini terasa lebih buruk dari penjara. Anak komite menarik telinga Akihito karena dianggap melamun, lalu memaksa Akihito berdiri dan menghafal pasal-pasal keadilan sekolah. Saat Akihito salah, kepala Akihito dibanting ke meja dan dihina habis-habisan. Sepanjang hari, Akihito terus jadi sasaran. Saat ketahuan mengantuk, dia dihajar dengan alasan menegakkan disiplin. Postur duduk harus 90 derajat sempurna, tidak boleh melengkung sedikit pun. Dan itu terus terjadi berulang-ulang seperti sekolah ini hidup dari hukuman kecil yang tidak ada habisnya. Saat jam istirahat, siswa lain terlihat melakukan aktivitas normal, tapi di balik normal itu ada ketegangan yang menggantung. Akhirnya jam makan siang datang dan Akihito berharap menemukan penyelamat dari hari buruknya, bekal buatan Fumi. Benar saja, Fumi menyiapkan hamburger steak membuat Akihito nyaris bahagia. Namun anak komite langsung menampar kebahagiaan itu. Bekal Akihito ditepis sampai melayang sambil Akihito dimaki karena membawa makanan tinggi garam. Mereka menekankan sekolah menyediakan makan siang resmi. Akihito lalu melihat menu sekolah. Benda-benda aneh yang disebut makanan nutrisi sempurna, ditambah minuman hijau yang dipaksa ditelan. Akihito merasa dipaksa menelan sesuatu yang tidak masuk akal, sampai kepalanya seperti tenggelam oleh kepatuhan yang dipaksakan. Sore hari, Akihito pulang dengan kepala penuh frustasi. Di tengah perjalanan muncul jam kerja Akihito. Ada perkelahian singkat yang bahkan tidak dianggap layak diceritakan panjang karena targetnya hanya bernilai 4 poin. Target itu berakhir dengan wajah rusak dan tubuh jatuh, menandakan Akihito tetap menjalankan tugasnya. Setelah itu, Sheba muncul mendadak dan membuat Akihito terkejut. Sheba menanyakan apakah Akihito yang melakukan itu, lalu memuji tindakan tersebut sebagai keadilan mulia. Sheba mengaku kesan pertamanya pada Akihito buruk, tapi ternyata Sheba salah. Sheba meminta Akihito meminjamkan kekuatan untuk menyelamatkan sekolah bersama. Akihito sempat mengaitkan itu dengan poin dan arahan Fumi untuk melakukan hal baik.
Akihito menyetujui dan Sheba terlihat puas. Sheba menyuruh Akihito pulang sebelum terlalu larut, lalu mereka berpisah dengan lambaian. Begitu Akihito pergi, wajah Sheba berubah. Sheba menoleh ke target 4 poin tadi dan menghantam tulang selangkanya dengan boken sampai darah memercik. Sheba menyebut itu sudah hukuman ketiga untuk target yang sama, lalu menghina korban sebagai sampah yang tidak belajar. Korban memohon sambil menangis, tapi Sheba tidak peduli dan menghajar lagi sambil memproklamasikan dirinya akan menghancurkan semua kejahatan atas nama keadilan. Hari-hari di SMA Saiko berjalan seperti ritus. Sheba tampil sebagai sosok pelindung di depan publik. Setiap ada korban, Sheba menenangkan dan meyakinkan bahwa selama Sheba ada, keadilan akan menang. Siswa lain memuji Sheba sebagai presiden komite moral dan reputasi Sheba makin bersinar. Akihito melihat hasil harian, hanya 10 poin. Akihito menunjukkan ponselnya pada Sheba, menjelaskan bahwa dengan mengangkat ponsel begitu, seseorang bisa terlihat poin villainnya. Akihito terlalu banyak bicara. Sheba langsung merampas ponsel Akihito dan menyatakan itu disita karena kepemilikan ponsel dilarang aturan sekolah. Akihito protes, tapi Sheba pergi begitu saja. Akihito panik membayangkan Fumi bakal marah. Di kantor ketua sekolah ada evaluasi mingguan. Jumlah pelanggaran berhasil ditekan sampai 1 digit dan itu dianggap prestasi besar. Kepala sekolah memuji Sheba mengingat sebelum Sheba datang, sekolah ini termasuk yang terburuk di Tokyo. Tapi sekarang dipandang salah satu yang terbaik di Jepang. Sheba lalu menanyakan satu hal, siapa sebenarnya murid pindahan bernama Akihito? Kepala sekolah mengaku tidak tahu detail, hanya mendengar rumor bahwa Akihito semacam agen pemerintah. Sheba menyatakan itu menjelaskan banyak hal. Sheba kemudian menyodorkan dokumen proposal. Isinya rencana penegakan keadilan yang mengatur perilaku murid sampai hitungan detik. Jika rencana itu diterapkan, Sheba yakin moral publik sekolah tak akan pernah runtuh lagi. Kepala sekolah ragu karena rencana itu terasa terlalu jauh dan berpotensi merampas kebebasan murid. Sheba mendesah lalu mengambil ponsel Akihito yang tadi disita dan memotret kepala sekolah. Dari hasil pemindaian, kepala sekolah ternyata bernilai 35 poin dengan indikasi penyalahgunaan dana sekolah dan pelecehan seksual terhadap murid. Sheba menegaskan kepala sekolah itu jahat, lalu memaksa kepala sekolah menyetujui rencana itu secara diam-diam. Sheba menekan bahwa kepala sekolah tidak perlu ikut campur, cukup stempel persetujuan, dan reputasi sekolah akan membaik sehingga itu menguntungkan kepala sekolah juga. Setelah itu Sheba pergi meninggalkan kepala sekolah dalam posisi tak bisa melawan. Di luar kantor, Sheba mencoba membuka ponsel Akihito untuk mencari isi tertentu, tapi ponsel itu terkunci PIN dan sebagian fungsi dibatasi. Sheba tidak terlalu peduli karena Sheba yakin bisa mengekspos semuanya demi rencananya. Malamnya Akihito makan malam di rumah Fumi. Fumi menanyakan apakah komite moral publik di SMA Saiko bisa dipercaya. Akihito mengaku awalnya juga curiga, tapi mereka tampak bekerja keras demi memperbaiki sekolah. Fumi menyuruh Akihito tetap menyelidik lebih lama. Hari-hari berikutnya, Akihito mulai menyesuaikan diri. Akihito akhirnya dapat jadwal, jadi setidaknya bisa menghindari pelanggaran kecil. Akihito juga mulai sembunyi-sembunyi agar bisa tetap menikmati bekal Fumi. Di sela itu, Akihito tetap menghajar pembuli yang muncul, seolah itulah cara tercepat beradaptasi. Sheba makin sering memuji Akihito. Sheba mengklaim moral publik sekolah meningkat drastis dan tinggal 1 langkah menuju sekolah ideal impiannya. Akihito menanggapi dengan nada santai, mengingatkan dirinya murid pindahan narapidana, tapi Sheba justru seperti makin nyaman dengan keberadaan Akihito. Sampai satu kejadian kecil mengubah nada. Seorang murid berlari menaiki tangga bersama teman-temannya, lalu melewati Sheba. Tiba-tiba Sheba menendang punggung murid itu tanpa peringatan, membuatnya jatuh menggelinding menuruni tangga. Murid itu menjerit kesakitan sambil memegangi kakinya, dan teman-temannya panik. Akihito berlari turun untuk menolong dan mengulurkan tangan, membantu murid itu berdiri. Namun Sheba menampar tangan Akihito dan melarang menolong kejahatan. Sheba menyebut tangan yang menolong kejahatan akan ternoda. Sheba lalu menendang murid itu lagi saat murid itu sudah jatuh, membuat semua orang terpaku. Sheba menjelaskan cara pikirnya. Bagi Sheba, hal-hal kecil seperti melanggar lampu merah saat sepi, menonton konten bajakan, atau melewatkan aturan karena semua orang melakukannya adalah bibit yang menumpuk dan melahirkan kejahatan. Akihito mengakui itu mungkin ada benarnya, tapi Akihito mempertanyakan apakah perlu menendang orang sampai jatuh tangga hanya untuk kesalahan kecil. Sheba lalu memotret murid itu dengan ponsel Akihito dan hasilnya 0 poin. Sheba langsung menyimpulkan ponsel itu rusak. Akihito menuntut ponselnya dikembalikan, tapi Sheba tetap berlindung di balik aturan
aturan ponsel dilarang. Akihito menegaskan Sheba juga melanggar aturan karena memakai ponsel. Sheba mengakui kontradiksi itu dengan tenang, lalu menjatuhkan ponsel ke lantai dan menginjaknya sampai hancur. Akihito teringat ada foto-foto penting dari Moka di dalamnya dan langsung hancur hatinya. Sheba menyebut tindakan itu sebagai cara menyelesaikan situasi, lalu menegaskan rencana besar Sheba akan segera dimulai. Sekolah akan lahir kembali lewat rencana eksekusi keadilan. Keesokan paginya, Akihito berlari agar tidak terlambat. Akihito takut Sheba akan menghajarnya lagi karena ketatnya aturan. Begitu sampai gerbang, Akihito melihat kekacauan terstruktur. Ada siswa yang dipukuli hanya karena terlambat 1 detik. Ada yang dicekik dengan dasi karena simpulnya dianggap tidak sempurna. Ada siswi yang dipermalukan dan dihukum karena ukuran seragam meleset beberapa milimeter. Sheba berjalan di tengah itu seperti penguasa, menyebut pemandangan itu indah. Akihito menilai hukuman semakin parah. Sheba menolak, menganggap sebelumnya mereka terlalu lembek. Sheba lalu menghukum seorang siswi yang dituduh rambutnya dicat. Akihito mencoba melindungi karena siswi itu sudah memperbaiki dan mewarnai ulang jadi hitam. Sheba tidak menanggapi. Sheba mengambil ember air, mencengkeram kepala siswi itu, lalu menenggelamkannya sebagai koreksi, hanya karena 2 helai rambut dianggap belum benar. Akihito terpukul melihat itu. Saat Akihito menyebut itu keterlaluan, Sheba mengingatkan bahwa ini adalah proses membetulkan kejahatan. Sheba menuntut Akihito berdiri diam dan menonton karena menurut Sheba, menyaksikan tanpa protes pun adalah bentuk keadilan. Akihito menahan diri, tapi dalam kepala Akihito semuanya terasa salah. Kesalahan kecil dibayar seperti dosa besar. Orang pingsan sambil menangis, siswi nyaris tenggelam, dan semua itu disebut keadilan. Akihito merasa dirinya tidak paham definisi keadilan, dan ketidaktahuan itu membuatnya frustrasi. Malamnya di rumah, Akihito makan dengan lesu. Fumi menyadari ada yang aneh. Akihito akhirnya menanyakan satu pertanyaan yang terasa berat. Apa itu keadilan? Fumi kaget mengira Akihito sakit, tapi Akihito menyebut nama Sheba dan menjelaskan bahwa Sheba menghukum orang yang berbuat salah dengan cara yang makin ekstrem dan Akihito tidak bisa menerima perasaan ganjil itu. Fumi menenangkan. Bagi Fumi, tidak ada definisi tunggal yang disepakati semua orang. Benar salah bergantung pada nilai seseorang. Pada akhirnya, yang sering disebut keadilan hanyalah ego. Apa yang seseorang yakini benar, itulah keadilan baginya. Akihito langsung merasa akhirnya ada kalimat yang bisa dia mengerti. Fumi lalu menegaskan hal yang sama berlaku pada posisi murid pindahan narapidana. Akan selalu ada orang yang menganggap cara mereka salah, tapi Fumi percaya pada Akihito. Fumi yakin Akihito bisa mengubah sekolah itu jadi lebih baik karena Akihito sudah membuktikan dirinya mampu. Fumi menyuruh Akihito percaya pada gagasannya sendiri tentang benar. Akihito menerima itu dan merasa tenang seolah baru dapat kompas. Di sisi lain, Sheba terlihat berlutut di dojo yang mewah di depan deretan pedang dan spanduk keadilan. Sheba menganggap semua yang dilakukan adalah persembahan demi keadilan. Keesokan harinya, seluruh sekolah dikumpulkan. Siswa berbaris dan berdiri tegap, lalu Sheba naik ke podium sebagai presiden komite. Mereka meneriakkan pasal-pasal dengan tenaga penuh karena mereka tahu jika ritmenya tidak sempurna, hukuman akan datang. Sheba kemudian mengumumkan rencana besar dimulai hari itu, rencana eksekusi keadilan. Setelah pemeriksaan tas, pengukuran seragam, dan pemotongan rambut, semua harus berjalan sesuai jadwal detik demi detik. Sheba menggambarkannya sebagai hidup sekolah yang cerah dan bebas dari kejahatan, seolah semua orang bahagia. Di tengah itu, Akihito muncul terlambat sambil menyeret sesuatu yang membuat suasana jadi kacau. Dia datang juga dengan kekerasan, memukul anggota komite yang mencoba menghalangi. Sheba menanyakan apa yang Akihito lakukan pada hari yang dianggap penting, dan Akihito justru menantang, ingin tahu hukuman apa yang akan diberikan pada dirinya. Sheba awalnya menyebut itu pelanggaran serius, tapi Sheba juga menyatakan Akihito selalu mewakili gambaran ideal keadilan versi Sheba. Sheba menawarkan jalan keluar, Akihito cukup minta maaf dan semuanya akan dimaafkan sekali ini. Akihito mengingat kata-kata Fumi tentang ego dan keyakinan benar. Di depan semua orang, Akihito menyatakan dia akan menghajar Sheba habis-habisan. Akihito menilai Sheba sudah keluar jalur. Ini bukan keadilan lagi, melainkan teror yang memakai nama keadilan. Akihito menantang Sheba menentukan siapa yang punya tekad lebih kuat. Sheba kecewa, menganggap Akihito akan bisa mengerti dirinya. Namun Sheba menegaskan keadilan sejati tidak akan kalah pada kejahatan. Sheba mengajak Akihito bertarung. Sheba mengeluarkan pedang yang ternyata nyata. Ada kilau biru muda menyelimuti aura Sheba, seolah Sheba benar-benar percaya dirinya hakim dunia. Akihito hanya mengangkat tangan kosong sebagai senjata, masih menyimpan amarah karena ponsel
ponselnya dihancurkan, termasuk hal penting yang Akihito simpan di dalamnya. Ketegangan memuncak. Kepala sekolah sempat memprotes penggunaan katana karena bertentangan dengan hukum pengendalian senjata. Tapi salah satu anggota komite langsung memukul kepala sekolah dan melarang berbicara. Akihito juga menghajar anggota komite itu, menegaskan aturan harus berlaku pada semua. Seba memerintahkan semua diam dan menegaskan Seba sendiri yang akan menghakimi. Seba menempatkan ujung katana dekat leher Akihito dan menanyakan apakah Akihito siap menerima hukuman. Akihito justru terpaku pada katana itu sendiri dan memuji bentuknya, membuat suasana jadi sunyi karena semua tidak paham apa yang dipikirkan Akihito. Seba kebingungan. Bagi Seba, Akihito bisa menghargai keindahan pedang tapi menolak keadilan Seba. Seba lalu menyerang dengan tebasan mendatar. Akihito nyaris kehilangan kepala, tapi tubuhnya miring menghindar tepat waktu. Seba menyusul dengan tebasan vertikal dan Akihito memilih mundur, berlari mengitari area dengan langkah terukur, seperti retreat yang sengaja dilakukan. Seba mengejar sambil mengulang bahwa semua ini demi semua orang, bahwa Seba menghapus kejahatan seperti Akihito demi kebaikan bersama. Akihito sempat meminta jeda, tapi Seba tidak memberi ruang. Akihito melompat melewati meja untuk menghindari tebasan, lalu melihat sebuah payung dan menjadikannya senjata darurat. Akihito menyerang dengan payung, tapi Seba menangkis dengan mudah. Seba mengejek gaya bertarung Akihito sebagai vulgar. Akihito membela payung itu sebagai pedang spesial, versinya sendiri. Seba menilai itu lelucon, lalu menyatakan Seba selama ini diremehkan. Seba lalu menghantam Akihito dan darah menyembur ke udara. Namun sesaat kemudian, Akihito menyadari sesuatu yang lebih ganjil. Dalam sepersekian detik, Akihito seperti melihat serangan itu terlebih dahulu. Akihito merasa seolah hidupnya berkilas, dan dari situ Akihito paham bagaimana menghindar pada momen berikutnya, seakan Akihito baru saja menyentuh kemampuan yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Akihito sempat mencoba memanggil sebuah penghalang, tapi penghalang itu langsung terbelah dua oleh tebasan pedang. Hasilnya konyol sekaligus mengerikan. Tebasan itu meninggalkan luka panjang, menyilang dari bahu sampai ke pinggul berlawanan, membelah seluruh dada Akihito dengan jejak berdarah yang parah. Akihito tertekuk dan jatuh berlutut, napasnya tercekat, tapi Seba sama sekali tidak memberi ruang. Seba langsung menerjang lagi dengan ayunan berikutnya. Di tengah tekanan itu, Akihito menanyakan kenapa Seba begitu terobsesi pada aturan. Seba membalas seolah melakukan hal benar tidak butuh alasan, karena itu memang kewajiban. Akihito menegaskan justru itu alasan Seba sudah kelewat batas, lalu memaki kasar sambil memerintahkan Seba menyingkir. Akihito berlari ke arah beberapa batang kayu di tanah. Begitu menggenggamnya, aura biru menyala di tubuhnya. Dan Akihito kini membawa dua batang itu seperti senjata ganda. Batangnya terlihat menyedihkan, tapi auranya membuat semua orang sulit mengabaikan. Akihito melompat dan menyerang dengan tebasan ganda. Seba menghindar cukup mudah, namun serangan Akihito sempat menggores seragam Seba tipis, sampai sesuatu jatuh dari saku jas Seba. Benda itu melayang turun perlahan dan akhirnya jatuh ke lantai. Seba langsung panik. Dia menuntut benda itu dikembalikan dan mengancam akan membunuh kalau benda itu disentuh. Akihito menatapnya dan menyadari ada sesuatu yang jauh lebih pribadi dari sekadar aturan. Seba menuduh benda itu melanggar kebijakan sekolah kalau dibawa masuk. Akihito justru menolak, menyuruh Seba tidak menyentuhnya dengan tangan kotor dan segera mengembalikannya. Lalu, ingatan Seba terbuka. Di kilas balik, Seba kecil terlihat duduk sendirian menonton anime. Sejak kecil, Seba hampir tidak punya teman. Saat pulang, dunia Seba cuma layar dan cerita. Di sanalah Seba bertemu sosok pahlawan yang menyebut dirinya Justice Man. Ada antagonis yang tertawa gila sambil membawa bom dan mengaku hanya ingin merombak kota supaya lebih layak huni. Justice Man selalu muncul untuk mengintervensi, menyatakan akan menebas kejahatan atas nama keadilan, menghakimi dan menjatuhkan hukuman dengan pedang keadilannya. Seba kecil terpaku. Dari hari itu, Justice Man menjadi idola sekaligus pegangan hidup. Seba kecil lalu berjalan di jalan sambil menyanyikan lagu tema Justice Man sampai dia mendengar teriakan minta tolong karena penjambret. Seba kecil membeku karena takut. Di kepala Seba kecil, wajah Justice Man muncul. Dorongan itu mengalahkan ketakutannya. Seba kecil maju, menahan penjambret, lalu memukul rahangnya sampai penjambret tumbang di trotoar. Orang-orang yang menyaksikan langsung memuji. Pujian itu menancap seperti candu. Seba kecil mulai ketagihan pada perasaan itu. Seba bahkan membuat tugas sekolah tentang Justice Man dan teman-teman sekelas memujinya lagi. Polisi pun memuji tindakannya. Seba merasa populer, suasana kelas terasa hangat, dan semua orang tersenyum seolah dunia
akhirnya benar. Setelah itu Sheba terus menolong orang. Di sekolah dan di luar, Sheba dipanggil pahlawan keadilan. Namun saat umur mereka bertambah, sesuatu berubah. Bantuan Sheba mulai membuat orang menjauh, bergunjing, atau menghindar. Pujian menghilang. Sheba kembali sendirian. Di titik itu, Sheba merasa apa yang dia lakukan belum cukup. Sheba butuh lebih banyak. Sheba mulai meyakini bahwa keadilan harus ditingkatkan. Sheba berjanji akan memusnahkan kejahatan. Dalam kepala Sheba, itu sumpah suci. Sheba ingin menciptakan sekolah tanpa kejahatan, tempat semua orang hidup damai dan tersenyum. Demi itu, Sheba akan menebas kejahatan untuk melindungi semua orang. Kilas balik mereda, dan Akihito memandangi Sheba dengan jengkel sekaligus muak. Akihito menanyakan apakah Sheba benar-benar melihat ada orang yang tersenyum atau damai sekarang. Akihito menyuruh Sheba melihat wajah siswa-siswa di sekolah itu. Ketakutan, tegang, diam, bahkan hancur, bukan damai. Ya, Akihito menegaskan sekolah ini bukan sekolah ideal. Dan proyek keadilan Sheba sudah keluar jalur sejak lama. Akihito langsung menyebut Sheba sebagai kejahatan terbesar di sekolah itu saat ini. Sheba terpaku. Sheba sempat kebingungan karena di sekolah tanpa kejahatan, kenapa semua orang menatapnya dengan wajah seperti itu? Sheba mulai bertanya dalam hati, mungkin karena kejahatan masih ada. Namun Akihito menohok lebih dalam. Akihito menuduh Sheba sebenarnya hanya ingin dipuji, lalu menyeret semua orang ke dalam keadilan egoisnya. Sheba menolak mendengar. Bagi Sheba, kata-kata Akihito adalah kata-kata kejahatan. Pertarungan kembali menyala. Aura merah menekan udara, sementara Akihito menampilkan wajah dingin yang terasa seperti topeng kriminal. Mereka menerjang sekali lagi untuk penentuan. Pedang melawan dua batang kayu. Keduanya sama-sama membuang pertahanan dan memilih menyerang habis-habisan. Jarak serangan mereka hanya tinggal inci, dan setiap gerak terasa seperti taruhan nyawa. Salah satu tebasan Sheba menghantam dan membuat Akihito terpental. Kerumunan terkejut, berharap Akihito bisa menghentikan kebenaran yang sudah lama menindas mereka. Namun Akihito justru melompat lagi. Di tengah apel pagi yang kacau, Akihito menerjang dari belakang sambil meneriakkan nama jurusnya sendiri. Serangan itu akhirnya masuk. Ban lengan Sheba terbelah dan benda berharga Sheba ikut terlepas melayang di udara. Sheba sendiri terpental dari hantaman itu. Sheba terpaku, tidak percaya keadilannya kalah. Namun Akihito mengungkap kenyataan lain. Akihito mengangkat baju dan memperlihatkan tameng yang dia pakai. Akihito menggunakan tumpukan buku pelajaran sebagai pelindung saat ditebas, membuat tebasan tadi yang terlihat seperti membelah tubuhnya ternyata mengenai buku lebih dulu. Bagi Sheba itu cara bertarung yang kotor. Bagi Akihito itu cara bertahan hidup. Sheba menatap Akihito dan menanyakan apakah Akihito pernah benar-benar memotong orang, karena Sheba menyiratkan Akihito bahkan tidak bisa membedakan sensasi memotong buku dan memotong daging. Kalimat itu menghantam Akihito lebih keras dari tebasan manapun. Di kepala Akihito muncul kilasan gelap. Sebuah belati berlumur darah, jejak kaki berdarah, banyak mayat berserakan, dan di ujungnya ada Akihito kecil, tubuhnya penuh darah dari kepala sampai kaki. Pada masa itu Akihito tidak sempat memikirkan benar atau salah. Yang dia pikirkan hanya makan dan bertahan hidup. Akihito menilai Sheba selalu berbicara aneh, lalu Sheba menuntut Akihito menjawab siapa dirinya sebenarnya. Akihito memberi jawaban yang makin membuat orang kesal, menyebut dirinya orang yang dikirim untuk membereskan situasi sulit, lalu menyebut dirinya bisa melakukan apapun sesuka hati karena dia murid pindahan narapidana. Setiap kali Akihito bicara, kata-katanya terasa makin kacau. Sheba akhirnya menerima kekalahan. Sheba menyatakan dia harus bertanggung jawab, lalu meminta mikrofon. Kepala sekolah memberikannya. Semua orang menonton dalam tegang, menunggu apa yang akan dilakukan Sheba. Sheba lalu mengakui dosa di depan semua orang. Sheba mengaku memakai keadilan untuk memuaskan rasa superioritasnya dan melakukan hal-hal kejam pada semua siswa. Sheba meminta maaf dengan membungkuk, namun tidak ada yang bergerak, tidak ada yang memaafkan. Mereka hanya menatap Sheba dengan hening yang dingin. Bahkan Akihito menatap tanpa reaksi, seolah tidak percaya ini terjadi. Hening itu akhirnya pecah jadi amarah. Para siswa menyerbu, menolak menerima permintaan maaf sebagai akhir. Mereka menuntut balasan setimpal. Sheba mengaku tidak berharap dimaafkan. Sheba lalu menyatakan mulai hari itu, komite disiplin akan dibubarkan. Pernyataan itu tidak menghentikan
apapun. Kerumunan sudah lapar darah. Mereka ingin menghajar Sheba sampai mati. Sheba memohon agar anggota komite lain tidak disakiti karena mereka hanya menjalankan perintahnya. Namun kerumunan tidak peduli. Mereka menerjang dan memukul Sheba. Pukulan pertama menghantam wajah Sheba, lalu Sheba jatuh. Setelah itu, Sheba ditendang dan diinjak bertubi-tubi. Mereka memaki dan menuduh semuanya akan selesai kalau Sheba lenyap dari sekolah ini. Di tengah kekacauan itu, seseorang meraih benda berharga Sheba, medali keadilan, dan berniat menghancurkannya. Sheba panik dan berteriak agar itu dihentikan. Namun tepat sebelum medali itu dirusak, Akihito menahan lengan orang itu. Akihito menuntut medali itu dikembalikan karena itu benda yang penting bagi Sheba. Akihito memerintahkan semua orang mundur, lalu menegaskan bahwa Sheba memang melakukan kesalahan besar, tapi Sheba sudah mengakui dan menyesal. Akihito juga menyiratkan, mungkin ada orang yang pernah terbantu oleh Sheba, sekecil apapun itu. Ancaman Akihito jelas. Kalau ada yang menyentuh Sheba lagi, Akihito akan menghajar balik. Kerumunan langsung membeku. Orang yang memegang medali menyerah dan mengembalikannya. Sheba menatap Akihito dan bertanya, kenapa Akihito menolongnya? Akihito menjawab sederhana, mata Sheba tadi meminta tolong. Itu kalimat yang selalu diucapkan Justice Man dalam anime. Akihito juga menyebut mereka mirip. Mereka sama-sama pernah salah, sama-sama ingin memperbaiki sesuatu. Bedanya, Akihito bertemu Fumi yang mau mendengar dan membuatnya sadar dirinya keliru. Akihito ingin jadi sosok seperti Fumi bagi Sheba. Sheba bertanya apakah dia juga bisa memulai lagi. Akihito membalas bahwa itu tergantung Sheba sendiri. Karena Akihito pun sedang mencoba melakukan hal yang sama. Sheba akhirnya menerima medali itu kembali dari Akihito dengan tangan yang gemetar dan pandangan yang tidak lagi setajam tadi. Di pintu halaman sekolah, seorang siswi memperhatikan semuanya dari jauh. Gadis itu menilai Akihito menarik lalu melontarkan kalimat yang bernada menjijikkan dan berbau seksual. Gadis itu menyiratkan sesuatu yang berbahaya akan terjadi dan suasana berubah jadi tidak nyaman, seperti ada masalah baru yang sedang mengintai.